Baik, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pagi, Bu. juga untuk Pak Tarno dan para guru Ibu. sekalian. Dan partner saya Bu Wiwin, selamat pagi. Pagi, Bu Mala. Kita mulai aja ya Bu ya. Ya, sudah lebih 3 Karena menit. sudah lebih 3 menit. Semoga semua berjalan dengan lancar. Pada pagi hari ini hal yang sangat mengembirakan karena kita bisa bergabung via Zoom. Tentu berkaitan tentang parenting ya Bu ya, tentang orang tua, dan ada tema tertentu yang kita angkat, yakni pujian tepat yang bikin anak semangat. Nah, apalagi kita udah jadi orang tua ya Bu Wiwin ya. Pasti Gimana itu juga. yang supaya bikin semangat itu harus bagaimana ini, Bu? Iya. Kata-katanya, pemilihan kalimat atau Nah, itu Pak pasti tonasinya? banyak ya, banyak yang akan kita kupas di sini. Tentu untuk para mama dan papa yang sekarang ini sangat-sangat super duper jadi pendamping yang luar biasa di rumah. Betul, betul. Jadi tentu ada tips yang menjadi unggulan gitu ya untuk Betul, betul, betul. mereka, gimana ngasih pujian yang rasanya tidak hambar begitu ya. Betul, betul. Jangan sampai malah keseringan dipuji malah jadi udah biasa gitu ya. Iya. Nah, tipsnya nanti gimana ini supaya nggak seperti itu ya, Bu Mala ya, betul ya? Ya, betul sekali. Makanya pada pagi hari ini sudah ada dua pembicara ya Bu ya, narasumber kita yang akan mengupas tentang tema kita pada pagi hari ini. Dan semoga tentunya ini menjadi manfaat untuk orang tua dan juga tips untuk orang tua dalam mendampingi buah hatinya, begitu ya. Tidak hanya untuk para orang tua, tapi calon orang tua juga ya Bu ya. Betul. Iya, apalagi yang sudah mempunyai putra-putri yang sudah besar pun pasti ini bisa menjadi satu tips bagi Bapak dan Ibu sekalian. Iya, Nah, benar. sebelum kita memasuki materi, kita akan doa dulu ya Bu Wiwin ya. Iya, supaya kegiatan kita diberkati, betul. Betul sekali. Yang akan dipimpin oleh Bapak Yohanes Libat. Silakan Bapak. Selamat pagi, Bapak Ibu, orang tua, siswa atau wali siswa, rekan-rekan guru, serta staf karyawan Yosudarso, serta pembicara yang akan menyampaikan materi kita buat hari ini. Anak-anak yang terkasih, semua yang sudah hadir, marilah kita mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan memulai berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Murah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu. Pada pagi hari ini kami diberi kesehatan, perlindungan untuk dapat melakukan kegiatan kami seperti biasa. Terutama kami juga bersyukur atas kegiatan siswa-siswi kami yang sudah selesai melakukan penilaian akhir tahun, sehingga pada hari ini memungkinkan dilakukan kegiatan parenting bersama keluarga. Kami mohon ya Tuhan, semoga apa yang akan disampaikan oleh moderator atau pembicara atau pesan-kesan dari orang tua siswa serta wali murid akan memberi semangat kepada kami untuk selalu mendukung anak didik kami untuk tumbuh dan berkembang lebih baik. Terutama kami akan membahas tema tentang pujian kepada anak didik kami. Semoga ini akan membuat semangat mereka bertambah serta
kemandirian mereka semakin hari semakin baik untuk kenaikan kelas selanjutnya. Kami juga berdoa kepada banyak orang tua yang sampai saat ini begitu peduli dengan tugas dan pelayanan kami dalam mendidik anak-anak, sehingga mereka betul-betul sangat ingin membantu kami, sangat ingin memberi masukan, saran untuk perubahan-perubahan bagi anak didik kami, terutama untuk mengejar cita-cita mereka yang lebih baik, mandiri pada masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan menyenangkan hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Yohanes untuk doanya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kita hening, kita bernyanyi bersama. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita yang tercinta, yakni Bapak Yakobus Tarno. Kepada Pak Tarno, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Mala, selaku moderator kita pada kegiatan kita pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, semua yang ada di sini. Selamat pagi para narasumber yang sudah bergabung. Istimewa selamat pagi para orang tua siswa di kediamannya masing-masing. Bangga dan bahagia rasanya karena pada hari ini kita bertemu kembali secara virtual dalam parenting bersama keluarga kita. Ya. Kalau saya membaca tema dari kegiatan kita pagi hari ini sebenarnya sesuatu yang memiliki daya tarik, pujian yang
pujian tepat yang bikin anak semangat. Di kepala saya pada saat saya membaca ini banyak sekali pertanyaan yang ingin digali. Banyak sekali apa sih dari kalimat itu yang akan saya dapatkan. Pujian tepat seperti apa? Ya. Bicara tema ini berarti bicara kita selaku guru, orang tua, ya, yang memiliki anak, di mana masa anak-anak belajar ini merupakan masa yang memang perlu sosok atau selalu ada pendampingan ya, dari orang tua dan guru. Perlu pengawalan yang luar biasa untuk mengawal mereka tumbuh, berkembang dengan baik. Lewat pembelajaran-pembelajaran yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu selama berproses mereka belajar, mereka akan mengalami yang namanya jatuh, bangun, suka, duka, berprestasi, tidak berprestasi, berhasil dan tidak berhasil. Itu saya kira sebuah proses. Ya. Nah, peran kita sebagai orang tua, sebagai guru, apa nih? Tatkala anak mengalami itu semua. Apakah betul anak itu memerlukan pujian dari kita sebagai orang tua atau guru? Apakah betul anak-anak membutuhkan reward? Apakah betul anak-anak membutuhkan punishment tatkala mereka jatuh atau tidak berhasil atau apapun itu? Saya kira ini menjadi sebuah pertanyaan besar yang berkecamuk yang ada di kepala kita. Nah, pada pagi hari ini itu kita sangat senang dan bahagia kita akan bersama-sama saling berbagi. Apa sih pujian yang hebat, yang tepat untuk anak-anak supaya mereka itu tambah semangat. Reward apa? Reward mungkin tidak selalu materi, tetapi apa yang keluar dari ucapan orang tua atau guru itu yang membuat mereka bangkit semangat. Itu yang paling dibutuhkan. Karena ini kaitannya mungkin dengan aspek psikologis barangkali. Anak-anak butuh itu. Anak-anak butuh apa ya? Butuh. Nah ya butuh pujian. Tapi pujian yang seperti apa? Yuk kita bersama-sama selama sekian menit, sekian jam, sekian menit bertemu di sini untuk bersama-sama mendengarkan, saling berbagi, ya, untuk memperoleh tips-tipsnya seperti apa supaya anak kita tumbuh berkembang dengan sempurna, baik secara fisik maupun secara mental. Ya. Semoga Bapak, Ibu, orang tua, Papa, Mama yang sudah hadir di sini bisa belajar dengan kita bersama-sama, Bapak, Ibu guru, dan dengan narasumber yang hebat, kita sudah menghadirkan 2 narasumber. Selamat datang para narasumber, ya. Semoga waktu ini bisa dijadikan kesempatan yang berharga untuk kami, untuk para orang tua, Bapak, Ibu guru, untuk menggali dan belajar bersama supaya dalam proses nanti dalam kegiatan pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah bisa semakin hebat anak-anak SD Yosudarso Karawang. Saya kira itu. Selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menyenangkan dan ada 177 partisipan, semoga semakin siang semakin bertambah sehingga kita bisa berbagi berkat kebaikan kepada orang lain semakin banyak. Selamat berproses, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Tarno untuk sambutannya, semakin menguatkan untuk
isi daripada parenting pada pagi hari ini. Nah, Bu Wiwin, sebelum kita masuk materi nih, ada beberapa hal pasti atau banyak yang ingin ditanyakan pasti nantinya ya. Iya, betul. Penasaran. Mungkin kita juga ya Bu ya sebagai orang tua. Iya, bener. Misalnya kayak kenapa sih dukungan itu dapat mendorong anak jadi lebih disiplin belajar, misalnya gitu ya. Emang ngaruh gitu Bu ya? Mengaruh nggak sih kayak gitu? Sepertinya sih itu pengaruh besar tentunya. Kita juga sebagai orang yang dewasa ketika dapat pujian kan semangat ya. Oh iya bener ya. Jadi ketika dipuji, wah lebih semangat lagi belajarnya. Mungkin seperti itu kali ya. Tapi seperti apa nanti kita cari tahu aja ya. Jadi kan bentuknya juga banyak ya. Terus ada beberapa tips praktis yang bisa digunakan juga oleh para mama dan papa. Nah pastikan nih anak-anak, karena di layar juga banyak anak-anak yang ikut ya Bu ya. Betul nih. Mama sama papa ada di samping kalian ya untuk ikut juga, karena hari ini dikhususkan momennya untuk para orang tua ya Bu ya. Betul. Nah, kalau misalnya kalian memang mau ikut boleh banget gitu. Jadi semakin lengkap nih, semakin jelas ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin kita tidak perlu lama-lama kali ya Bu, takutnya waktunya habis nih. Iya, tadi sudah terlambat 2 menit mulainya ya. Ya, jadi kita panggilkan langsung untuk narasumber dari keluarga kita. Di sini ada Kak Rika dan juga ada Kak Freya. Selamat pagi Kak Rika dan Kak Freya. Sepertinya tadi. Oh iya, selamat pagi. Iya. Nah, ini untuk materi kali ini sungguh luar biasa ya Kak Rika. Semoga membantu kami sebagai pembimbing juga di sekolah, sebagai orang tua juga. Ada beberapa tips yang bisa kami gitu kan ya. Nah, langsung aja nih Kak Rika bisa langsung memasuki materi yang mungkin akan di-share gitu ya Bu Wiwin ya. Betul. Sudah penasaran Bu? Sudah penasaran. Ya, betul sekali. Jadi sudah penasaran nih ya Kakak Freya dan Kakak Yurika, silahkan. Terima kasih. Selamat pagi kepada seluruh keluarga besar dari SD Yosudarso Karawang. Kami berterima kasih atas kesempatannya pagi ini. Semoga kita bisa sama-sama saling belajar ya Bu Mala, Bu Wiwin. Jadi bukan hanya dari kami aja yang belajar, tapi kita sama-sama gitu. Kami mengucapkan selamat pagi juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yakobus Supatarno, kepada Bu Mala dan Bu Wiwin, dan kepada seluruh orang tua dari SD Yosudarso Karawang. Perkenalkan, kami adalah para fasilitator dari keluarga kita. Saya akan membagikan, saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Maaf, ini kok ternyata di aku agak nggak keluar. Sebentar, mohon izin sebentar lagi. Mbak Rika mungkin boleh melanjutkan sebentar, Mbak Rika? Aku sambil buka share screen-nya ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum mulai kita kenalan dulu sambil Kak Freya mau share screen. Perkenalkan, nama saya Rika. Senang sekali hari ini diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama Bapak Ibu sekalian yang ada di SD Yosudarso Karawang. Saya ibu dari 2 orang putri, 13 tahun dan 15 tahun. Saya tinggal di Solo, jadi kita berada di cukup jauh ya Bapak Ibu gitu. Sehari-hari saya bekerja juga jadi relawan keluarga kita, mengurus anak-anak remaja 2 juga. Sama seperti Bapak Ibu, tantangannya membesarkan anak adalah kita harus selalu mau belajar gitu ya Bapak Ibu. Rasanya kemarin menghadapi anak yang misalkan nih mood swing gitu, udah bisa. Kalau yang lebih kecil lagi, mungkin dulu anak-anak nggak mau makan sayur, sekarang udah bisa. Ternyata semakin anak besar tuh ada aja gitu ya permasalahannya. Apalagi gimana sih cara kita hari ini khususnya kita mendidik anak gitu ya, dengan memberikan pujian yang tepat supaya anak semakin semangat gitu ya. Apa sih yang harus kita berikan, atau misalkan kita mau melontarkan kritik kepada anak, kritik itu seperti apa yang bisa membuat anak untuk lebih semangat juga. Jadi kritik nggak melulu menjatuhkan. Nah, ini Kak Freya udah berhasil nih share screen. Silahkan, saya sudah kenalan, sekarang giliran Kak Freya yang kenalan.
Baiklah, setelah tadi Mbak Rika, perkenalkan saya adalah Freya. Saya juga dari fasilitator keluarga kita. Saya adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Anak saya yang pertama berusia 8 tahun dan anak saya yang kedua berusia 5 tahun. Jadi rata-rata range usia anak-anak kita sama ya Bapak Ibu. Nanti kita akan mengobrol sama-sama mengenai permasalahan yang kita biasa sama-sama suka hadapi. Gitu. Nah, kemudian saya juga memperkenalkan bahwa di tim keluarga kita, kami adalah dari tim Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya. Keluarga kita adalah yayasan non-profit yang fokus di pendidikan keluarga yang didirikan oleh Ibu Najila Shihab dari tahun 2013. Kemudian komunitas keluarga kita itu juga kami menginisiasi program Rangkul, yaitu relawan keluarga kita, yaitu program penggerak pendidikan keluarga yang menyebarkan praktik baik mengenai pendidikan keluarga serta mendorong orang tua untuk terus belajar di seluruh Indonesia. Gitu. Kemudian, nah ini adalah kalau kami selalu bilang ini Pancasilanya, ini kayak kiblatnya gitu ya dalam keluarga kita. Kami selalu menyusun kurikulum pendidikan keluarga berdasarkan. Nah, di sini nanti akan kita obrolin bersama-sama ya Bapak Ibu. Kita selalu berpegang pada cari cara bahwa kalau misalnya kita lagi menghadapi lagi lakukan ini journey perjalanan menjadi orang tua itu kita harus cari cara terus gitu. Kalau misalnya satu cara tidak berhasil kita lakukan dengan cara yang lain. Cara ini nggak berhasil kita lakukan lagi dengan cara yang lain. Kemudian ingat impian tinggi bahwa perjalanan ini itu tidak hanya untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tapi ini sampai anak-anak kita besar dan kita bisa menaruh mereka di masyarakat. Gitu. Kita juga selalu mengingat untuk nerima tanpa drama, bahwa apapun drama-drama yang ada di rumah ini kita harus bisa terima dan kita akan cari solusinya bersama-sama. Dan untuk orang tua, kita tidak takut salah. Kalau kita hari ini melakukan kesalahan terhadap anak kita, kita bisa minta maaf dan besok kita bisa mencoba lebih baik lagi. Besok masih ada salah lagi, kita bisa lakukan lagi besok lagi dengan cara yang lebih baik lagi. Gitu. Dan yang terakhir adalah asyik main bersama, bahwa saat kita menjadi orang tua itu tidak harus selalu yang strict apa-apa gini-gini tek. Ternyata dengan cara yang menyenangkan bermain bersama anak-anak bisa membuat bonding yang lebih baik dan akhirnya menjalin hubungan yang lebih baik antara anak dan orang tua. Kami percaya bahwa dengan kita memiliki hubungan yang penuh dengan humor, maka hubungan keluarga itu bisa lebih harmonis. Apa yang ingin kita sampaikan ke anak-anak kita akan lebih mudah untuk diterima mereka, dan mereka pun tidak takut untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita orang tuanya. Gitu. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama. Di sini kita sudah ngobrol sama-sama ya Bapak Ibu. Kita hari ini mau ngobrol mengenai pujian tepat bikin anak semangat. Gitu. Kita akan berngobrol bersama, aku sama Mbak Rika. Kami juga akan mengajak para orang tua untuk berefleksi. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan dan silahkan para orang tua untuk mengisi jawabannya di kolom chat. Nanti kita akan lihat waktunya, kita akan mencoba bacakan, walaupun mohon maaf mungkin tidak bisa semua, tapi kita ingin supaya sesi kita hari ini bisa berjalan dengan aktif ya. Terima kasih. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mau refleksi dulu ya, tadi Kak Freya udah menyampaikan gitu. Boleh jawabannya ditulis di kolom chat ya Kak Freya, nanti saya akan bantu bacakan. Nah, pertanyaan pertama nih Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu lakukan gitu ya saat hasil belajar anak membanggakan? Ini kayaknya momennya pas nih ya Kak Freya ya, habis terima raport, habis kelulusan gitu ya. Ini hari Jumat, Sabtu, weekend ini nih kayaknya penuh dengan jadwal terima raport. Kalau menyimak di grup ibu-ibu yang lain-lain nih lagi pada sibuk terima raport. Nah, saat membuka raport, lalu apa sih Bapak Ibu lakukan kalau saat raportnya bagus gitu, membanggakan bisa naik kelas dengan nilai yang baik, dengan nilai yang memuaskan, atau ada di pelajaran, mata pelajaran yang tadinya anak-anak kesulitan, ternyata di semester ini anak-anak bisa mencapai hal yang lebih baik gitu. Kira-kira Bapak Ibu apa yang dilakukan? Boleh diketik di kolom chat, saya akan bantu bacakan. Sambil menunggu nih, dikasih reward nih Kak Freya dari
orang tua dari Banyu. Saya selalu bilang ke anak, good job, pertahankan ya. Terus selalu dicium. Wah, Bu Maria, hangat ya. Habis dipuji, terus dicium. Senang banget nih kayaknya anaknya. Yang lainnya boleh, silahkan diketik di kolom chat. Saya akan bantu bacakan. Dari siapa lagi nih? Kalau Kak Freya nih sambil nunggu yang lain, biasanya kalau anaknya rapotnya nih oke gitu, atau ada laporan dari guru bahwa hari ini nih adik atau kakak nih melakukan hal baik loh gitu. Kita di sini ini ya nggak melulu soal nilai ya Kak Freya, misalkan di telepon karena tadi udah bantu temennya di sekolah, kita ada temennya nangis lalu bantu menenangkan gitu, itu bisa Kak Freya gimana? Yang dilakukan apa? Ya, kalau saya pasti secara refleks kita akan bilang, wah hebat, gitu. Itu refleks sekali ya, Kak Rika ya. Maksudnya kita sebagai orang tua melihat anak kita melakukan kebaikan, anak kita mendapat sebuah prestasi, itu kita pasti langsung, wah hebat, kalian hebat, gitu. Pasti itu dulu kata pertama yang pertamanya ya. Ini dari Pedro, Bapak atau Ibu ya. Saya selalu bilang, Abang harus belajar dengan semangat ya, jangan sombong. Selalu diajak main gitu kemana. Oke, saya akan memberikan pujian dan hadiah dari Ibu dari Emanuela, Gracia kelas 2A. Dari ini Michael, Bapak Ibu Michael ya. Wah, Abang pinter ya, dipeluk. Lebih semangat lagi ya kalau ada rezeki dibeliin hadiah. Ini jawabannya menarik-menarik ya, dicium mama. Ya, aduh. Ya, aduh. Rasanya aja ikut senyum-senyum. Ya kan, kalau ada rezeki dibeliin hadiah, benar-benar. Nah, ini Bapak Ibu, hal-hal seperti itu kayaknya kita udah ini ya, otomatis gitu ya, senang dan bangga mencium. Terima kasih. Ini ada yang bilang terima kasih nih sama anaknya. Ini juga menarik. Diomelin. Kok diomelin? Diomelin Bapak Ibu. Ibu Maura katanya diomelin. Oke, kalau ada kesulitan kamu selalu berdoa ya, lalu peluk dan cium. Ini menarik nih dari komen aku bacain dari siapa tadi ini. Jadi sebentar saya selalu bilang terima kasih, lebih rajin lagi belajarnya, semangat, kalau ada kesulitan selalu berdoa ya, lalu peluk dan cium. Diomelin saya selalu bilang good job, kadang kasih hadiah. Oke, belajar lebih rajin lagi, terima kasih. Oke. Ini bacanya aja udah bikin hati hangat nih, baru refleksi yang pertama. Baru refleksi yang pertama. Kita lanjut ke refleksi yang kedua. Bapak Ibu, ada pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya adalah silakan Kak Freya, apa yang Bapak Ibu lakukan saat hasil belajarnya tidak sesuai harapan? Nah, ini lebih menantang nih. Kalau tadi memuji saat berhasil gitu ya, memberikan dukungan, pujian saat berhasil itu rasanya lebih mudah gitu ya, Kak Freya, dilakukan untuk kita spontan memuji, spontan memeluk, mencium, spontan memberikan hadiah itu lebih mudah. Tapi saat anak-anak hasil belajarnya tidak sesuai harapan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ini lebih menantang sih. Jujur buat saya juga lebih menantang gitu ya, saat anak-anak tidak berhasil, saat anak-anak terjatuh gitu ya. Oke, oh ini masih ada lagi tadi jawaban dari yang pertama. Biasanya dibilang tumben bagus nilainya. Oke, ini ada terselip ini ya, terselip tumben gitu ya. Lalu ada yang dilakukan dari Bapak atau Ibu Brahma yang dilakukan memberi semangat. Oke, untuk terus berusaha saat anak gagal ya. Saya akan katakan, ayo anak-anak jangan menyerah. Oke, tetap memberi semangat, mendorong untuk belajar lebih rajin. Kalau tidak sesuai harapan ya kembali lagi mengingatkan apa yang mereka dapat sesuai dengan usahanya. Jadi menghargai prosesnya ya Bapak Ibu Alvaro, dan biasanya saya rangkul dan meyakinkan mereka pasti bisa kalau mau berusaha lagi. Oke, memberikan semangat, tetap semangat, bisa belajar lebih rajin. Bertanya kenapa kok nilainya begini. Bapak Ibu nggak marah tapi Ade jangan malas. Oke, ini saya bilang ya sudah nggak apa-apa. Oke, mana yang ditanya mana yang sulit. Nanti kita akan belajar lagi, memberi dorongan. Oke, kalau nilainya bagus tuh hadiah, yang penting usahanya. Menarik ya, luar biasa loh. Banyak sekali yang menghargai prosesnya. Iya kan, menghargai betapa prosesnya, hasil bagus itu adalah bonus gitu ya, dan tetap memberikan dorongan untuk anak-anak belajar. Oke, ini ada yang bisa walau merasa kurang tapi dalam hati nggak disampaikan ke anak. Oh, menjaga perasaan anak ya. Luar biasa, Bapak Ibu luar biasa. Iya, aduh luar biasa nih Bapak Ibu. Saya bacanya jadi ikut makin semangat loh dari jauh. Nah ini refleksinya nanti kita akan dari refleksi ini nanti kita akan bawa ke belajar kita berikutnya ya Kak Freya gitu. Boleh di share screen selanjutnya. Nah.
sampailah kita pada materinya. Dari tadi saya sama Kak Freya ngajakin Bapak Ibu untuk refleksi apa yang dilakukan saat anak-anak berhasil, apa yang dilakukan saat anak-anak tidak berhasil atau sedang dalam kesulitan gitu. Nah, di sini ada materi nih Bapak Ibu, judulnya memberikan iming-iming supaya anak mau belajar. Nah, contoh situasinya adalah anak menolak mengerjakan tugas. Penting nggak sih kita ngasih anak iming-iming gitu, atau misalkan sogokan gitu ya, iming-iming nih bahasa yang lebih benar mungkin bisa juga sogokan gitu ya. Kita nyogok supaya anak mau belajar. Nah, perbedaannya apa sih kalau kami di keluarga kita punya materi disiplin positif, itu kalau bisa kami garis bawahi, pesan utamanya adalah mendisiplinkan anak tanpa memberikan iming-iming atau sogokan dan tanpa hukuman. Nah, gantinya apa? Bisa nggak sih? Kak Freya deh dulu waktu terlintas pertama disiplin tuh yang terlintas apa? Kalau aku tuh disiplin tuh yang terlintas tuh Pak Tentara gitu, lagi bangun pagi, prok, ada jamnya, ada deadline-nya, pokoknya semua harus on time gitu, harus on track gitu. Jadi jadi saat nggak terpenuhi ya dihukum lah, atau kalau nggak dikasih reward atau disogok gitu. Tapi ternyata di keluarga kita lain ya Kak gitu ya, yang kita garis bawahi ternyata lain dengan memberikan iming-iming atau sogokan tuh ternyata tidak efektif. Kalau dibilang, tapi kan berhasil untuk sekarang, tapi tidak untuk jangka panjang. Jadi makanya kita bilang tidak efektif. Nah, bedanya apa Bapak Ibu? Kalau nggak ngasih iming-iming atau nggak ngasih sogokan supaya anaknya semangat, terus yang kita lakukan apa? Nah, di sini ada tabel Bapak Ibu yang di sebelah kiri itu adalah contoh iming-iming. Lalu gantinya adalah kalau kami di keluarga kita, alih-alih Bapak Ibu memberikan iming-iming atau sogokan gitu ya, kita memberikan dukungan. Dari jawaban Bapak Ibu yang tadi sudah dituliskan di kolom chat, banyak sekali saya baca yang sudah memberikan dukungan, menghargai prosesnya, tetap mendukung walaupun anaknya nilainya jelek, kalaupun pengen mengutarakan sesuatu, tadi ada yang nulis, tapi saya dalam hati aja nggak saya omongin ke anak. Itu tuh bagus loh gitu. Jadi ini ya kan, ibu-ibu gitu, orang tua tuh kadang-kadang susah menahan diri untuk nggak gitu. Kita udah tahu nih salah, tapi ibu tadi tuh benar-benar bisa menahan diri, saya tahu, tapi saya nggak ngomong gitu ke anak. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kenapa iming-iming atau sogokan ini tidak efektif? Yang pertama, dengan adanya iming-iming, anak akan fokus pada sesuatu di luar dirinya. Motivasinya akhirnya adalah eksternal. Misalkan nih contohnya, tinggal satu lagi nih tugasnya, kalau bisa selesai sekarang, kamu mau makan apa? Jadi anak kita ngasih iming-iming gitu ya, misalkan nih kalau di contohnya nggak usah jauh-jauh kalau di anakku gitu, nanti kalau tugasnya udah selesai nanti kita jajan ya, beli Gojek apa gitu ya, GoFood gitu, beli apa, kamu pengen apa, mau burger, mau ini gitu, atau mau es kopi gitu. Kita ngasih iming-iming supaya dia semangat ngerjainnya. Kalau yang kita berikan adalah dukungan, itu berarti kita fokus menumbuhkan kenikmatan dari dalam diri anak. Jadi motivasinya adalah internal. Ini adalah perbedaan yang cukup jelas ya Bapak Ibu, yang kalau sogokan motivasinya eksternal, kalau dukungan motivasinya adalah internal. Ini contohnya adalah, wah sedikit lagi selesai ya tugasnya, Ibu temani ya di sini. Jadi kita memberikan dukungan dalam bentuk, di sini kita tahu itu tidak mudah dengan dia mengerjakan PR. Mungkin kemarin kenaikan tuh PR-nya dalam bentuk proyek-proyek begitu ya Bapak Ibu, yang menuntut ketekunan gitu, yang membutuhkan waktu yang lama. Tapi di sini kita memberikan dukungan dengan, yuk Ibu temani, pasti kita bisa kok gitu melewati ini gitu. Nah, yang kedua, kalau si iming-iming atau sogokan ini dijanjikan sebelum perilaku, ada tujuannya. Tujuannya adalah kita mau mengontrol atau memanipulasi anak. Jadi kalau si iming-iming ini selalu diutarakan di depan. Contohnya, kalau kamu selesaikan tugas kamu, nanti boleh minum es teh manis. Atau misalkan nih kalau di anakku, kalau selesai tugas, nanti kita jajan es kopi ya di sebelah. Atau jajan apa gitu di sebelah rumah. Kebetulan di sebelah rumah saya itu ada warung kopi gitu, jadi kita jajan yuk kalau udah ini gitu. Tapi saya ngomong gini di depan saat dia tugasnya masih banyak, masih numpuk gitu, biar cepet-cepet harus dikasih sogokan nih biar cepat gitu. Lalu sedangkan yang itu salah ya, yang harus kita berikan adalah yang dukungan yang di sebelah kanan. Kalau dukungan ini sifatnya spontan, mengekspresikan perasaan orang tua. Contohnya di sini, ayah tadi buat es teh manis loh, ayah juga buatin buat kamu. Udah kita taruh di depannya. Di situ kan anak bisa menilai, oh ini aku lagi bikin tugas, rasanya juga penat, capek gitu, tapi tiba-tiba ayah datang dengan es teh manis gitu, itu rasanya kayak,
wah gitu ya, rasanya tuh seger banget gitu, udah ngerjain tugas capek, terus ayahnya datang dengan spontan mengekspresikan perasaannya dengan cara membuatkan si es teh manis ini gitu. Ini Kak Freya nih baru sampai sini, nih kolom chatnya udah tung 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 nih, boleh dibaca dulu ya. Boleh, Kak. Kolom Ya. chatnya dari tadi udah menumpuk nih. Sebentar, aku bacain ya. Ini ada yang nih dari Alvaro, saya tidak pernah kasih iming-iming. Lalu dari maminya Felicia, reward dan punishment penting bagi saya. Nanti boleh ya Bu, kita akan bahas di sini. Menurut Bu maminya Felicia ini reward dan punishment penting. Oke, dari Bu Alvaro, saya selalu mengingatkan anak-anak bahwa proses pendidikan yang mereka jalani untuk diri mereka sendiri di masa depan. Betul Bu, jadi saat mereka belajar gitu ya Kak Freya, mereka belajar karena bukan buat siapa-siapa gitu ya, buat diri mereka sendiri untuk masa depan mereka. Oke, dari Ibu dari Gihon, tidak terlalu penting, apalagi anak saya bukan yang tipenya suka sogokan, udah terbiasa diajar mandiri. Salut Bu. Lalu dari Alvaro, jadi iming-iming tidak perlu ya memberikan jawaban lagi ya. Malah kalau jadi kebiasaan jadi merusak anak, betul Bu. Iming-iming atau sogokan gitu ya, Kak Freya, kalau kami tuh suka bilang efek dampak buruknya itu sama buruknya dengan kita menghukum yang dalam arti ya nggak cuma fisik ya. Kalau dulu tuh pikiran kita dihukum tuh dicubit, di apa lagi ya Kak Freya ya, disuruh pulang ke rumah kalau nggak ngerjain PR dari sekolah, ya gitu ya. Gitu kalau hukuman tuh kayak gitu. Jalan kaki Itu ya. ternyata sama. Iya, sama nggak efektifnya gitu. Mungkin Kak Freya ada yang mau ditambahin dari si sogokan sama dukungan yang slide yang ini? Hanya sedikit sih Kak menambahkan, karena sebenarnya kalau kita membaca dari chat bahwa Bapak Ibu di sini memang memiliki pola pengasuhan yang berbeda gitu. Mungkin kita terbiasa dulu waktu kita kecil, kita punya orang tua yang terbiasa mendidik kita dengan segala sesuatu pinginnya instan, pinginnya cepat gitu. Jadi ayo biar cepat, pokoknya kamu cepat kerjain, nanti habis itu kita langsung pergi ke sini. Nah itu kan memberikan kita motivasi, terus kita juga iya sih, kita akhirnya mau mengerjakan cepat, tapi ternyata hanya di saat kita dijanjikan sesuatu gitu. Pada saat kita tidak dijanjikan apa-apa, kita jadi demotivasi. Di situ kita jadi merasa bahwa kalau aku ngerjain cepat pun juga nggak dapet apa-apa. Nah itu yang kita berusaha hindari ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pun belajar bahwa zaman dulu saya mendapat pola pengasuhan yang seperti itu, yang orang tua pinginnya, ayo cepat, kamu harus cepat makannya supaya bisa kita bisa cepat ini. Nah, ayo kalau kamu makannya cepat nanti kita bisa mampir dulu ke ini. Nah, diberikan iming-iming. Sedangkan sebenarnya saya setelah saya menjadi orang tua, saya baru mengerti bahwa yang anak saya butuhkan ternyata bukan hadiah itunya, itu adalah bonus. Tapi yang mereka butuhkan adalah dukungannya di saat mereka sedang melakukannya. Gitu, itu sih yang saya benar-benar rasakan. Jadi pada saat anak saya kesulitan mengerjakan soal matematika yang dia dapat dari sekolah, saya sebenarnya pengen gitu kayak ayo dong kak cepetan habis itu nanti kalau kakak selesai ayo deh boleh nonton deh. Nah itu kan kita sering banget gitu ya Bapak Ibu ngomong kayak gitu, tapi ternyata di situ saya malah melihat anak saya semakin panik gitu karena dia pengen cepat-cepat karena saya tadi menjanjikan sesuatu, jadi dia pengen cepat-cepat, alhasil dia kayak iya udah deh tunggu bentar ya mah, terus ngerjain dan hasilnya ternyata tidak teliti. Nah itu saya sudah merasakan. Di situ pun akhirnya saya merasa kasihan ya di saat dia lagi berusaha untuk mencari jati dirinya gitu, dia lagi berusaha untuk bisa dia harusnya bisa percaya diri untuk melakukan apa yang sedang dia kerjakan. Tapi karena kita berikan sogokan dan iming-iming itu, akhirnya dia merasa udah deh jalan pintas aja aku kerjain dulu, bener atau salah belakangan. Nah itu yang terjadi di saya. Makanya jadi di situ saya ngerasa oke, ternyata cara saya salah, dan disitulah saya belajar dari keluarga kita bahwa ada cara lain dalam memberikan apa yang anak saya butuhkan selain iming-iming dan sogokan, yaitu adalah dukungan. Jadi pada saat anak saya mengerjakan dan dia kesulitan, saya memberikan pertanyaan, bagian mana yang susah? Bagian mana yang perlu saya bantu? Kalau dia merasa, sebenarnya aku bisa sih, aku cuma kurang teliti. Oke, kita berikan sekitar 10 menit lagi ya untuk kamu meneliti lagi jawaban kamu sebelum kamu submit ke ibu guru. Nah, itu yang saya berikan. Gitu. Semoga dari pengalaman saya barusan, saya juga bisa ingat terus nih bahwa itu yang diperlukan anak saya. Walaupun Bapak Ibu tenang aja, saya pun suka lupa, kadang-kadang pengen buru-buru gitu ya. Saya hanyalah manusia biasa, saya kadang-kadang suka lupa. Saya senang sekali dengan adanya sesi seperti ini, membuat kami juga mengingat lagi, itu adalah refleksi lagi untuk kami.
gitu. Oke, terima kasih Kak Freya. Memang iya ya, lebih menantang tuh memberikan dukungan yang spontan, yang nggak pakai misi tersembunyi gitu ya, nggak pakai agenda tertentu gitu, memberikan dukungan tapi kita ada maunya gitu. Emang ini sesuatu yang kita pelajari gitu ya Bapak Ibu. Nah berikutnya, boleh di slide berikutnya Kak Freya. Ya, nah kemudian di slide yang berikutnya kita juga memberikan sedikit contoh lagi mengenai iming-iming. Misalnya kita melabel anak secara global. Walaupun kita seperti tadi ya Bapak Ibu pada saat anak mendapatkan prestasi, kita bilang, wah kamu keren, kamu hebat. Nah ternyata yang lebih dibutuhkan anak adalah kita lebih spesifik pada apa tadi yang kita puji. Gitu. Apakah cara dia mengerjakannya, apakah pada kecepatan dia mengerjakannya, apakah pada hasil akhirnya, atau pada prosesnya saat dia kesulitan, dia benar-benar berusaha sebaik mungkin tanpa meminta bantuan orang lain atau tanpa marah gitu. Kadang-kadang anak kalau kesulitan kan suka marah, yang paling gampang terlihat ya Bapak Ibu. Nah, di situ kita memberikan pujian yang lebih spesifik atas usaha apa tadi yang dia lakukan. Itu adalah dukungan terhadap apa tadi yang dia lakukan. Selain kalau kita cuma ngomong, wah bagus, bagus apanya? Mungkin dia juga besok-besok akan mengharapkan pujian, wah keren, wah bagus gitu. Tapi yang sebenarnya dia butuhkan adalah apresiasi di bagian mana yang tadi dia harus diapresiasi. Itu akan menumbuhkan percaya dirinya dia. Dan kita pun berusaha untuk sebisa mungkin memberikan pujian yang spesifik. Gitu, kita memberikan support, kita memberikan apresiasi terhadap bagian mana tadi yang dia lakukan dengan benar dan baik. Itu yang akan dia ingat. Gitu. Kalau kita memberikan dukungan, wah kamu hebat sekali, tugas kamu selesai tepat waktu, nggak ada yang terlambat, kamu hebat, semoga besok bisa seperti itu terus ya, dia akan mengingat. Dia akan mengingat bahwa, wah aku hari ini sudah bisa menyelesaikan tugasku dengan tepat waktu, harusnya besok-besok aku bisa juga, aku bisa lagi. Gitu. Ya, itu adalah harapan kita, itu adalah dukungan kita. Kemudian, iming-iming dan sogokan juga seringkali kita sampaikan hanya di saat anak-anak sukses, hanya di saat anak-anak berhasil menyelesaikan tugasnya dia dengan baik. Yang kadang-kadang kita suka lupa adalah dia butuhnya mungkin bukan hanya di akhir, tapi dia butuh selama lagi dia mengerjakan itu. Gitu, sama seperti saya contoh gitu ya. Contohnya anak saya punya tugas PR piano dari guru musiknya gitu. Dia pada saat main udah sampai mau nangis, aduh kenapa bagian ini aku salah terus, gak bisa-bisa. Kalau saya mau jalan pintas, saya pasti akan bilang, udah nggak apa-apa, kamu latihannya sebentar, besok latihan lagi, besok latihan lagi, besok latihan lagi, tapi udahan ya, gitu. Kalau itu jalan pintasnya. Karena saya tidak tega melihat dia yang kayak udah mau nangis, udah mau marah dengan pianonya, dan saya takut dia jadi tidak mau melakukan itu lagi. Mungkin saya akan bilang, yaudah deh kamu main sebentar lagi, kalau emang nggak bisa, yaudah nggak apa-apa. Nah itu. Tapi yang seharusnya saya berikan adalah bagian mana yang susah, apa yang bisa mama bantu. Mungkin saya bisa bantu dengan ketukannya, saya bisa bantu dengan bantu membaca notnya, hal-hal kecil yang bisa saya lakukan untuk dia menyelesaikan tugasnya dia. Gitu. Dan kalau pada saat dia nangis, anak marah, tidak bisa melakukan sesuatu, memang dukungan yang paling mudah yang kita bisa berikan adalah sepenuh hati dan sepenuh tubuh berada di situ. Misalnya kita memeluk dia dulu gitu, aduh kesian, sini coba di recharge dulu sini. Kalau saya biasanya suka gitu, kalau anak saya udah mulai nggak bisa gitu, sini coba di recharge dulu, sini peluk dulu, oke, semangat, kamu pasti bisa ya gitu. Maaf nih mama nggak bisa bantuin kamu banyak, tapi kalau kamu butuh sesuatu kasih tahu mama, nanti mama coba bantu ya. Nah itu adalah dukungan yang saya setelah lakukan dan saya coba konsisten melakukannya, saya melihat perubahan di anak saya. Gitu, dia lebih merasa tenang saat saya mendampingi, walaupun saya tidak perlu ngomong apa-apa, tapi pada saat dia melihat, oh mama ada di situ nih, jadi kalau aku butuh apa-apa, mama siap bantuin aku. Nah, support yang seperti itu ternyata lebih dibutuhkan oleh anak saya, gitu, daripada saya cuma bilang, ayo kak nanti kalau udah bisa, biasa kita Kinderjoy. Nah, itu ternyata malah jadi, salah, bapak ibu yang diharapkan hanya Kinderjoy-nya aja, tapi dia latihannya asal-asalan gitu. Itu saya sudah rasakan sendiri gitu ya. Jadi setelah saya memberikan dukungan, ternyata anak saya jauh lebih menghargai prosesnya dibanding hasil akhirnya gitu. Dan itu yang kita harapkan sebenarnya kan ya, bahwa kita mengharapkan prosesnya. Hasil akhir adalah bonus. Hasil akhir tidak akan bisa dibohongi
dengan proses yang kita lakukan setengah hati atau dengan sepenuh hati. Gitu. Oke, kemudian di sini kita akan mencoba latihan bijak memuji dan kita memberikan kritik yang baik ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah berefleksi mengenai apa yang biasanya kita sampaikan, apa yang biasa disebut iming-iming dan apa yang disebut dengan dukungan, sekarang kita berusaha berarti untuk kalau kita mau memuji anak dan kalau kita mau mengkritik anak, yang seperti apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Gitu ya. Silahkan Mbak Rika, coba berikan contoh Mbak pada saat bijak memuji. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi udah soal ini sokongan, sekarang kita masuk ke sini nih. Bijak kalau memuji itu kayak apa sih? Kalau tadi Kak Fria bilang, spontan tuh pasti bilang, ah kamu keren, oh spontan pasti bilang, ah kamu hebat gitu. Nah, memuji itu ada ininya ya Bapak Ibu ya, ada rumusnya gitu, ada rumusnya. Yang pertama harus fokus pada kepuasan diri anak. Jadi fokus sama anaknya gitu ya. Jadi spesifik gitu ya. Lalu yang kedua adalah spontan, memberikan pujian itu spontan. Lalu yang ketiga memuji usahanya, bukan hasilnya. Dari tadi di kolom chat juga Bapak Ibu sudah banyak menyampaikan memuji bahwa kamu sudah berusaha sampai sejauh ini, saat hasilnya tidak baik, tidak apa-apa. Saat hasil bagus itu adalah bonus, yang penting adalah usahanya. Tadi sudah ada yang menuliskan di kolom chat seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah cukup paham ya, yang kita puji adalah usahanya, bukan hasilnya. Lalu yang keempat spesifik. Spesifik tuh jadi misalkan dia karena belajarnya rajin, lalu mendapat nilainya bagus gitu ya, nilai raportnya. Nah, yang kita puji adalah, wah kamu semester ini belajarnya rajin ya, sehingga nilainya bagus, hebat deh. Jadi tidak langsung ke kata-kata hebat, tadi kita memuji lebih spesifik. Yang hebat itu tuh apa sih yang mau kita sampaikan di kata hebat, kata keren itu apa? Di situ kita menjelaskan di sebelumnya bahwa karena semester ini dia sudah belajar cukup keras, cukup tekun, sehingga nilai raport semester ini bagus begitu ya. Nah, kamu hebat karena perjuangan kamu mengembuahkan nilai yang bagus. Lalu yang kelima, tulus tanpa pesan tersembunyi. Jadi memuji aja gitu, nggak perlu pesan tersembunyi. Nanti misalkan habis muji terus bilang, nanti semester depan lebih rajin lagi ya. Kalau kemarin belajarnya sekian jam, nanti ditambah gitu. Jadi ada pesan-pesan sponsor gitu ya, nggak berhenti sampai memuji, tapi ada pesan tersembunyi di situ. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama harus fokus pada kepuasan diri anak, menghargai diri anak, jadi nggak perlu melihat ke kanan kiri gitu ya, kita fokus pada anak kita. Lalu yang kedua spontan, yang ketiga kita memuji usahanya, bukan hasilnya. Lalu spesifik menjelaskan untuk apa kita memuji, bagaimana prosesnya yang sudah dia lalui. Lalu yang kelima tulus. Nah ini Bapak Ibu, rumusnya gitu ya, rumus dalam bijak memuji. Nah, di sebelah kiri kita udah belajar memuji, sebelah kanan nih, Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan kritik yang baik. Memberikan kritik yang baik tentunya pertama adalah spesifik pada kesalahan, bukan pribadi. Misalkan kesalahannya adalah di semester ini nilai raportnya jelek gitu ya, tidak sesuai harapan. Ya kita mengutarakan kenapa semester ini nilai kamu turun gitu. Apakah kamu ada kendala gitu, atau ada kesulitan yang selama ini tidak disampaikan kepada Bapak Ibu guru atau kepada mama papa, bukan pada pribadi. Bukan pada pribadi itu misalnya gini, langsung nge-label, tuh kan nilai kamu jelek, kamu males sih. Jadi atau misalkan kamu dari kemarin banyak begadang sih, main melulu, jadi langsung menyerangnya itu personal gitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kita harus mendengarkan dan menerima perasaan anak. Saat kita memberikan kritik, anak juga pasti ada yang dirasa ya, kita memberikan kritik, kita memberikan pasti saat keadaan yang tidak baik gitu untuk anak. Nah kita juga perlu mendengarkan perasaan kamu gimana. Saat kamu membuka raport lalu nilai tidak sesuai harapan, itu bagaimana perasaan kamu. Kita perlu mendengarkan dan menerima. Nanti anak akan menyampaikan ya saya sedih atau misalkan saya kecewa, itu kita perlu mendengarkan dan menerima perasaan itu. Lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan kata seandainya untuk menunjukkan efek positif di masa mendatang. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, kita menyampaikan seandainya di semester lalu kamu lebih bisa mengatur waktu antara bermain bersama teman, bermain game di gadget, dan waktu belajar yang lebih baik, kamu pasti nilainya bisa lebih bagus lagi. Jadi kita mengajak anak untuk
berandai-andai untuk pelajaran di masa mendatang supaya dia tidak mengulang. Jadi di sini kita mengajak anak untuk refleksi dulu ya, kenapa sih kamu nilainya turun gitu. Lalu misalkan anak menjawab, mungkin karena aku kebanyakan main, kurang belajar ya, Ma. Nah, lalu dari kalimat anak ini kita bisa mengajak anak untuk berandai-andai gitu ya, seandainya kamu kemarin lebih bisa membagi waktu antara belajar dan bermain, pasti nilai kamu akan stabil gitu, tidak turun. Jadi kita mengajak anak untuk membayangkan gitu ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya diawali dengan refleksi gitu ya, apa sih yang membuat dia nilainya turun gitu. Lalu yang keempat, membantu anak untuk memahami kesalahan, bahwa salah itu harus diakui. Nah, ini masih berhubungan sama yang ketiga. Untuk bisa ke seandainya ini kan tadi kita ngajakin anak refleksi gitu ya. Jadi setelah refleksi kita memahami anak, mengajak anak untuk memahami kesalahan. Oke, berarti kamu sadar ya, ini salah karena kamu kemarin nggak bisa bagi waktu. Dia mengakui itu iya, karena saya nggak bisa bagi waktu, jadi belajar saya keteteran gitu. Dan ini kita membantu anak untuk bahwa ya nggak apa-apa, itu salah, mari kita akui itu, tidak perlu dihindari, dan yuk kita perbaiki bersama-sama. Gitu ya Bapak Ibu dari si Halo. Oh, maaf, mungkin Mbak Rika ada sedikit dengan sinyalnya. Oke, ya jadi seperti tadi yang seperti Kak Rika sampaikan bahwa kita berusaha belajar untuk bijak memuji, dan pada saat kita memberikan kritik yang baik. Karena seringkali kita kadang-kadang suka memuji karena kita senang dengan pencapaian anak kita, tapi pada saat kita memuji kita menyampaikannya salah gitu tujuannya. Atau pada saat mengkritik juga sebenarnya kita ingin membantu anak-anak untuk menyadari bagian mana yang harus diperbaiki, tapi kadang-kadang karena kita terlampau emosi, yang kita serang adalah anaknya gitu. Tapi dengan kita membaca hari ini bahwa bijak memuji dan kritik yang baik itu ada cara-caranya, semoga Bapak Ibu bisa mencoba mempraktikkan ini di rumah ya. Nah, oke, kemudian kita lanjut sedikit. Nah, Bapak Ibu, karena tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana cara bijak memuji, bagaimana cara memberikan kritik yang baik, yuk kita coba latihan. Ya, Bapak Ibu silakan menjawab di kolom chat. Pertanyaan yang saya berikan ini sangat berhubungan dengan yang tadi sudah kita bahas bersama. Ya, misalnya pada saat situasi seperti ini, adik rajin membantu membereskan mainan di rumah. Nah, bagaimana cara Bapak dan Ibu memberikan pujian yang tepat atas situasi ini? Bagaimana cara Bapak Ibu memberikan pujian yang bijak atas situasi adik rajin membantu membereskan mainan? Ya, Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat dan nanti kita akan coba bacakan sama-sama ya. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu pada saat anak-anak di rumah rajin membantu membereskan mainannya? Nah, dari Brahma Eka memuji adik pintar bisa membantu orang tua. Betul, di situ adik diberikan pujian bahwa adik sudah pintar nih, dan pujiannya spesifik. Membantu membereskan mainan itu kan berarti membantu kita ya Bapak Ibu, membantu kita jadi nggak usah nyapu, nggak usah ngepel, nggak usah beres-beresin ini itu gitu. Nyapu ngepel sih tetap, cuman maksudnya membereskan mainannya sudah dibantu duluan gitu. Hebat. Oke, kemudian ada juga dari Ibu Evelyn, terima kasih ya Kak, sudah bantu Bunda untuk bereskan mainan. Betul, sudah spesifik sekali membereskan mainannya. Kemudian dari Gihan juga, terima kasih Nak, sambil dipeluk. Nah, mungkin bisa disampaikan juga ya, Bapak atau Ibu, jadi pada saat menyampaikan terima kasih atas apa? Gitu. Memang kadang-kadang kita suka berpikir, kenapa sih kok ya Cak repotnya gitu kan, harus dipanjangin, harus terima kasihnya atas apa. Tapi kita mengajarkan anak-anak juga untuk lebih peka melihat situasi. Pada saat nanti anak-anak besar, mereka melihat sesuatu kondisi atau keadaan yang mereka harus mengapresiasi seseorang atau keadaan, mereka mengerti bagaimana cara mengapresiasi dengan spesifik. Gitu. Orang yang menerima
bentuk apresiasi itu juga pasti akan menerimanya dengan lebih senang gitu. Mereka juga akan, harapannya mereka bisa mengerti bahwa oh, aku tadi dipuji atas usahaku yang ini, besok aku akan coba usaha aku yang itu. Nah, harapannya adalah kita memotivasi. Ya. Kemudian dari Ibu Nancy, terima kasih anak sudah membereskan mainannya, besok juga gitu ya. Betul, kita boleh menyampaikan harapan kita. Ya. Terima kasih sudah bisa bantu membereskan mainannya. Wah, Bapak Ibu hebat sekali nih, sudah benar-benar bisa mempraktekkan latihan bijak memuji. Tuh, tanggung jawab mainan bisa dibereskan sendiri, Ibu Mary, betul. Hebat, terima kasih banyak. Tuh. Wah, banyak yang sudah menulis. Kalau saya biasanya bilang thank you ya nak sudah tidy up toys. Good girl. Oke, kepada Ibu Mami, maminya Belisia. Terima kasih. Oke. Nah, Ibu Betty mungkin sebenarnya pada saat kita memuji, kita coba hindari ya yang tadi yang kita bilang bahwa kita memujinya hanya spesifik gitu. Misalnya bilang Tian sebenarnya pintar tapi malas. Nah, mungkin tidak perlu kita sampaikan malasnya gitu. Pada saat kita memuji, kita fokus di hal baiknya supaya dia bisa mengingat, dan itu yang lebih akan coba dilakukan terus sama anak gitu. Kalau kita ingatkan lagi bahwa kamu pintar tapi kamu malas, nanti yang tadinya dia udah senang bahwa dia sudah diapresiasi, terus dia jadi turun lagi gitu. Nah, ini juga sama kok, saya pun juga kadang-kadang masih suka lupa, namanya ibu-ibu suka merepet gitu ya, tiba-tiba ada aja yang seharusnya tidak saya sampaikan tapi masih suka saya sampaikan gitu. Yang tadinya, jadi saya suka melihat anak saya tadinya udah happy, udah seneng karena dipuji, terus karena kita bilang bahwa iya Mak, tapi kamu suka males sih kemarin-kemarin. Terus dia langsung, ya udah besok-besok aku nggak usah beresin lagi deh. Nah, kadang-kadang tuh akhirnya suka yang keluar seperti itu gitu. Nah, di sini kita berusaha untuk memberikan pujian yang tepat, kita memberikan asupan apresiasi untuk anak bisa mengingat bahwa ini hal yang baik aku lakukan, dan kemudian hari pun aku akan terus melakukan ini. Gitu. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya ya Bapak Ibu. Hebat nih, Bapak Ibu sudah banyak yang benar jawabannya. Maaf saya tidak bisa membacakan satu persatu. Nah, sekarang kita akan coba lanjut lagi ke latihan yang satu lagi. Latihan mengkritik dengan baik. Ya, kalau tadi kita sudah latihan memuji dengan bijak, sekarang kita mau mencoba nih Bapak Ibu mengkritik. Kita harus mengkritik anak-anak nih, ya. Kita harus menyampaikan kesalahan, tapi dengan cara apa bagaimana cara kita menyampaikan kesalahan anak agar anak mau mencoba memperbaikinya di kemudian hari, tidak diulang. Gitu, ya. Nah, situasinya adalah kakak terlambat mengumpulkan tugas sekolah. Sering banget pasti ya Bapak Ibu terjadi di saya, soalnya sering banget anak saya terlambat mengerjakan tugas sekolah. Ngerjainnya sih masih oke lah, ngumpulinnya itu Bapak Ibu, ya ampun, yang tadinya dia sudah selesai mengerjakannya, tapi dia lupa untuk mengumpulkan, padahal kan ada tenggat waktunya ya kalau tugas-tugas dari sekolah. Nah, akhirnya jadinya karena dia terlambat mengumpulkan, nilainya berkurang. Nah, bagaimana cara Bapak dan Ibu memberikan kritik yang baik atas situasi ini? Ayo, silahkan Bapak Boleh Ibu. dituliskan di kolom chat ya, Kak Freya. Nanti saya bantu bacain. Oke. Nih dari Bapak atau Ibu Brahma ya, kenapa kakak cemberut? Itu kesalahan kakak sendiri, besok jangan sampai telat ya. Oke. Ini udah mulai nulis nih, Kak Freya, aku bantu bacain ya. Lalu yang berikutnya, ini karena tugas ini kadang orang tua juga suka nggak ya sampai diingetin guru gitu. Ini dari maminya Belisia. Iya, saya tanya kenapa bisa telat. Saya tanya apa masalahnya. Oke, lalu memberi solusi dari masalahnya sama-sama. Jadi ditanya dulu ya kenapa telat. Lalu ada yang kalau nilainya bagus usahakan jangan terlambat mengerjakan tugas. Ini dari Ibu Holly dan Lovely. Kata saya, jadilah contoh yang baik untuk adikmu. Kalau kamu nggak ngumpulin tugas, adikmu akan niru. Oke. Lalu dari Javier, cepat kerjakan terus minta maaf ke guru, dan ada masalah apa sampai terlambat gitu ya, kali mungkin maksudnya. Kalau telat kakak jadi rugi, nantinya lebih diperhatikan lagi. Oke, untuk kali ini nggak apa-apa, lain kali bisa bikin alarm di HP biar nggak telat. Oke, ini ya diajak untuk mencari solusi gitu.
Lalu jadi dari Pak Pedro atau Bapak atau Ibu, Bang hari ini ada tugas tidak? Sudah dikerjakan belum? Ada yang susah tidak? Kenapa nggak ditanyain sama Mama atau Ayah kalau susah? Oh jadi maksudnya kalau sampai terlambat tuh mungkin karena susah gitu ya. Lalu dari Nike, kakak tugas dari guru atau untuk kebaikan kamu, kalau tidak dikerjakan tidak dapat nilai bagus. Siapa kakak sendiri dong? Oke, tugas sekolah tanggung jawab anak. Oke. Kak kenapa telat ngumpulinnya? Lain kali jangan telat. Oke. Ini mirip-mirip ya Kak Freya ya, kenapa terlambat lalu bertanya. Lain kali sebelum main semua tugas dikirim dulu, kalau salah, kalau susah tanya Mama ya. Oke. Ini rata-rata jawabannya itu sih Kak Freya, jadi bertanya dulu kenapa terlambat. Jadi kayak memahami, kalau tadi di slide sebelumnya kan kita mengajak Bapak Ibu untuk bijak mengerti, yang pertama adalah memahami dulu perasaan anak itu. Kenapa sampai terlambat? Bapak Ibu di sini sudah mencari tahu kenapa sampai terlambat, lalu mengajak anak untuk itu. Tadi ada yang sudah menjawab juga, seandainya bisa lebih membagi waktu, atau tadi ada yang bilang dinyalain alarm di HP supaya nggak lupa gitu ya. Nanti dengan begitu tidak terlambat lagi. Lalu jangan lalai. Oke. Lalu ada yang biasanya anak akan juara tidak suka menunda waktu. Oh oke. Jadi sambil mengkritik sambil memberi motivasi nih kayaknya Freya gitu ya. Kalau anak yang mau juara nggak suka nunda, tidak boleh diulangi lagi. Nanti kamu jadi panik. Jadi ini pakai prinsip seandainya ya, kalau kamu telat nanti kamu akan panik gitu. Oke, tapi susunan kalimatnya mungkin bisa lebih diperbaiki. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menuliskan? Jadi memang memberikan kritik nih saat ada lupa gitu ya mengerjakan tugas gitu tuh, kadang-kadang kita ibu-ibu udah ini dulu ya Kak Freya, udah berasap dulu gitu. udah emosi dulu, udah berasap dulu gitu. Jadi ketenangan yang dibutuhkan untuk ini sih memang perlu diupayakan ya Kak Freya gitu ya. Karena jangan sampai dengan adanya kritik kita ini yang nanti tidak bijak lalu malah membuat anak-anak jadi makin nggak mau ngerjain gitu, makin nggak, bukan yang makin semangat, tapi ya udahlah gitu, makin nggak ini, bukannya termotivasi tapi jadi malah anak drop gitu ya. Jadi maka tadi di depan ada kaidah-kaidahnya, mungkin Bapak Ibu tadi sempat screenshot gitu ya, boleh dijadikan pegangan, ditulis, ditempel gitu ya. Apa sih, bagaimana supaya memberikan kritik tapi anak tetap semangat. Nah ini kita masih punya waktu sekitar 10 menit mungkin ya Kak Freya, untuk bertanya, tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berbagi cerita juga boleh. Silahkan dituliskan di kolom chat. Nanti kita akan bantu menjawab atau kita akan berdiskusi gitu. Kita masih punya waktu 10 menit. Silahkan. Jika ada yang mau ditanyakan tentang bijak memuji supaya anak tetap semangat, atau bijak mengkritik supaya anak tetap semangat gitu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu boleh ditulis di kolom chat. Nih, ada lagi yang nulis chat nih, Nak jangan lalai mengerjakan tugas nanti kamu ketinggalan. Kamu harus jadi anak pintar. Oke. Jadi mengingatkan ya. Nah, Kak Freya nih biasanya nih sambil menunggu pertanyaan, kalau anaknya lupa gitu ya mengerjakan tugas, apalagi kemarin ya selama PJJ, tiba-tiba kita dikirimin, kan kita orang tua dapat ini juga ya, dapat notifikasi gitu ya, merah semua gitu di sebelah kiri. Aduh, rasanya udah asapnya duluan yang keluar gitu ya. Tarik nafas dulu, menahan diri gitu, lalu bertanya. Aku sih biasanya bertanya sih, kenapa gitu. Apakah dia lupa, apakah ada kesulitan, atau memang kegulung. Kadang-kadang saya nanya gitu, karena suka kan tergulung ya, karena temannya posting tergulung, jadi terus lupa gitu. Atau karena tergulung, atau kadang-kadang sudah merasa submit tidak berhasil. Jadi teknis ya. Jadi ternyata kan banyak sekali faktor gitu. Kita perlu tanya juga ke anak gitu yang membuat lupa nih apa. Yuk kita duduk dulu bersama, kita cari tahu dulu gitu dari sudut anak gitu. Kadang-kadang nih, tapi saat kebutuhan dirinya lagi nggak terpenuhi ini, aku bisa udah kayak ngegas duluan. Kenapa sih gitu? Udah gede juga gitu ya kan. Tapi ternyata kadang-kadang itu karena PJJ, orang aku udah merasa submit kok gitu. Tapi ternyata tidak berhasil gitu, nyangkut gitu ya, nyangkut internetnya. Ya. Ini boleh
Kayaknya ada Dari yang mau bertanya itu tadi. mau bertanya boleh, silahkan. Dari Bapak siapa tadi ya? Bapak Gede Sumitra Kalau ya? anak selalu malas gimana dinasihati tidak mempan ini ya? Ya. Dari Bapak Javier. Kalau anak Bapak selalu tangan itu, Miss. Angkat tangan, Kak. Mbak, Itu Kak ada Rika, yang ada angkat yang tangan. Oh. Kak Rika. Oke, ada yang raise hand. Boleh. Silakan, Bapak. Silahkan. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita Selamat semua. pagi. Ini ya pengalaman saya sendiri sebagai orang tua ya, bahwa banyak kan kendala dalam melaksanakan tugas atau belajar sehari-hari tugas. Itu kendalanya adalah ada pesaingnya yang lebih menarik daripada itu. Apa itu pesaingnya itu ya, itu game-game di dunia maya itu yang membuat mereka itu lebih tertarik ke main game daripada ngerjain tugas. Malah kita harus marah-marah, harus berkali-kali mengingatkan untuk dia utamakan tugas daripada ya untuk main game. Nah, pertanyaan saya di sini, gimana caranya ya mengalihkan biar dia lebih fokus ke atau lebih tertarik ke tugas-tugas sekolahnya dengan daripada dia game-game yang ada di dunia maya ini. Saya kira itu triknya loh untuk menghindari atau minimal mengurangi biar dia tidak lebih fokus ke game atau ke permainan yang justru malah melalaikan tugas-tugasnya atau malah tidak mau mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Nah, ini adalah pertanyaan yang Bapak Ibu sering sekali ya pasti ditanyakan, masalah ke-distract sama game atau ke-distract sama tontonan, ke-distract sama mainan gitu. Nah, kami pun merasa kalau untuk kita ingin mereka melakukan sesuatu dengan fokus, tapi urusannya adalah sekarang dunia digital, mereka pasti apa-apa gampang banget terekspos dengan yang namanya game, gampang banget terekspos dengan YouTube atau misalnya film-film di luar sana, yang sepertinya kalau kita mau blok pun sudah susah. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuat kesepakatan bersama Bapak Ibu, gitu. Kalau memang anak-anak ingin melakukan sesuatu yang menurut mereka, tapi ini buat aku menyenangkan, boleh. Tapi kita juga sama-sama bikin time management ya, kita bikin kesepakatan ya. Nah, ini adalah cara yang bisa kita lakukan. Jadi, pada jam sekolah, misalnya dari jam 8 sampai jam 11, misalnya itu adalah jam sekolah kamu, tolong fokus dulu di pelajaran sekolah kamu. Ya, di situ kamu mengerjakan tugas-tugas kamu sekolah online, atau misalnya memang sekolahnya sudah offline, tolong fokus dulu di kegiatan sekolah kamu, di kegiatan belajar kamu. Setelah kamu menyelesaikan kewajiban kamu, setelah kamu menyelesaikan sekolahnya, kamu menyelesaikan tugas-tugas kamu, menyelesaikan misalnya di rumah kita juga berbagi tugas, gitu, berbagi peran. Setelah kamu menyelesaikan semua itu, kamu boleh memiliki waktu untuk me time-nya kamu. Nah, tapi kita juga sepakati ya, kira-kira berapa lama waktu kamu dalam satu hari untuk kamu bisa me time, gitu. Nah, dengan kita membuat kesepakatan time management yang seperti itu, harapannya adalah anak juga menghargai apresiasi kita bahwa aku pingin main, gitu, aku nggak bisa nih ke-distract terus, gitu. Kita tetap memberikan waktu itu untuk mereka, tapi kita adjust lagi, kapan kamu boleh bermain. Nah, setelah kamu menyelesaikan kewajiban-kewajiban kamu ya, gitu. Jadi, itu hal yang bisa kita coba lakukan, Bapak Ibu di rumah. Gitu, kita membuat kesepakatan bersama. Kalau di keluarga kita juga sering sekali bikin kesepakatan itu kita tulis. Kita tulis di kertas yang dimana semua anggota keluarga bisa lihat dan saling mengingatkan. Misalnya Bapak Ibu sudah mulai bekerja di luar, di kantor gitu ya, dan anak-anak di rumah, kan nggak ada yang ngontrol nih. Nah, di situ kita bisa mengingatkan orang rumah, siapapun yang ada di rumah yang bersama anak-anak kita juga. Nah, ini adalah jadwalnya anak kita ya, jam sekian sampai jam sekian dia sekolah, kalau dia mau main, tolong diingatkan saja bahwa kita punya kesepakatan ini.
gitu. Setelah kita sama-sama menyelesaikan menulis kesepakatannya, kita bisa tulis nama kita masing-masing, ini tanda tangan ayah, ini tanda tangan ibu, tanda tangan kakak, tanda tangan adik, supaya semua bisa sama-sama menghargai kesepakatannya. Harapannya tidak ada lagi nih ke-distract akan handphone, ke-distract mainan, ke-distract game, ke-distract YouTube, karena masing-masing sudah memiliki kesepakatan. Gitu. Ini adalah cara yang bisa dicoba Bapak Ibu. Memang tidak gampang di awal, tapi dengan konsistensi kita terus berusaha mengingatkan bahwa ayo sekarang lagi jamnya sekolah loh. Nanti ya main gamenya setelah kamu selesai. Itu ada jamnya, misalnya jam main game kamu jam 3. Oke, jam 3 sampai misalnya jam 3:30. 30 menit ya kamu bermain. Nanti besoknya boleh lagi dilanjutkan lagi. Nah, itu adalah salah satu cara yang mungkin Bapak dan Ibu bisa coba ya. Ini sudah kita praktekkan sih, dan alhamdulillah di keluarga kami pun akhirnya bisa nih, di keluarga saya akhirnya bisa. Setelah saya juga sama Pak, tadinya, aduh anak saya kalau udah ketemu YouTube, bahkan di depan kelas pun, lagi kelas online, tiba-tiba bukanya YouTube. Aduh, itu sampai gurunya tiba-tiba WhatsApp ke saya, Ibu, ini anaknya tadi di kelas sambil buka YouTube. Ternyata, gitu. Nah, setelah saya membuat kesepakatan jam-jam itu, akhirnya bisa lebih dialihkan. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga bisa membantu ya Bapak Ibu ya. Silakan pertanyaan yang berikutnya. Ya, thank you. Kak Freya, aku bantu bacain di kolom chat ya. Ini dari Bapak atau Ibu Pedro. Bu izin tanya, cara terbaik yang kita harus lakukan untuk mengarahkan anak biar semangat belajar. Dan misalnya suruh pilih pelajaran atau jurusan yang menurut kita bagus. Soalnya kadang anak suka ikut-ikutan sama teman-temannya. Atau menurut kita dia belum berusaha tapi sudah bilang tidak bisa. Nah, ini berarti perlu ini ya, Kak Freya, hubungannya sama menumbuhkan motivasi internal ya. Ikut-ikutan, lalu kayak udah bilang nggak bisa dulu gitu, padahal belum, kita tahu dia belum mencoba atau belum mencari lebih lanjut gitu. Itu yang bisa kita lakukan sih menurut saya dengan menumbuhkan motivasi internal sih. Dia kepengen apa sih yang dalam jangka panjang yang kepengen dia capai gitu ya dalam proses belajarnya. Jadi ngobrol dan obrolan ini sebenarnya obrolan serius tapi yang harus dibawa chill gitu ya, harus dibawa dalam kondisi semuanya tenang. Kamu belajar untuk apa, kamu belajar tujuannya kepengen apa gitu, karena si proses ikut-ikutan ini akan lebih gencar lagi nanti di saat di usia remaja ya Kak Freya gitu. Di usia remaja mereka akan ngeliat temennya tuh lebih, temennya pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini gitu. Jadi rasanya dia akan lebih menantang di sini. Jadi yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah tetap memberikan dukungan, memberikan lebih banyak telinga gitu ya. Saya pernah nih Bapak Ibu curhat, saya mendengar waktu pergi ke gereja gitu ya, saya nggak ngerti, kayaknya mungkin romonya habis dicurhatin gitu sama salah satu umat gitu, lalu beliau mengatakan begini, saya tahu Bapak Ibu yang hadir di sini dengan anak-anak putra-putrinya, remaja-remaja, pesan saya cuma satu, kenapa Tuhan kasih 2 telinga 1 mulut? Karena kita perlu lebih banyak mendengar. Nah kadang-kadang kita pengennya lebih banyak kayak gini kan, kamu tuh ya belum nyoba, udah takut, udah mundur gitu. Tapi di sini kita perlu lebih banyak mendengar dengan 2 telinga ini dengan penuh hati apa gitu. Kita perlu ngobrolin sama anak, kamu ke depannya kepengen apa gitu. Kadang-kadang anak tuh juga bingung ya Kak Frey, aku mau jadi apa ya gitu. Hari ini jadi tentara, besok mau jadi dokter gitu ya. Besoknya mau YouTuber atau vlogger gitu. Nah, kita perlu tahu gitu. Saat kamu kepengen jadi YouTuber, apa sih sebenarnya? Kita ajak dia untuk bikin ini ya, bikin catatan sih gitu. Apa sih yang membuat dia kepengen jadi YouTuber? Kita tuliskan. Terus yang membuat dia ragu-ragu menjadi YouTuber apa? Kayak bikin tabel gitu loh, misalkan ini, atau misalkan Bapak Ibu anaknya sedang dihadapkan beberapa pilihan gitu. Saya tipikal orang yang yuk kita kalau orang Jawa bilang tuh diudari itu bahasa Indonesia apa ya, kayak dikupas gitu, dikupas satu persatu, dikupas, dituliskan, duduk bersama dengan kepala dingin apa yang membuat semangat, apa yang membuat tidak semangat, gitu, apa yang membuat kepengen ini, apa yang membuat tidak kepengen, apa yang membuat kepengen mencoba, apa yang membuat tidak kepengen mencoba, gitu. Karena kadang-kadang anak-anak tuh juga kesulitan apa ya, itu kan sesuatu yang abstrak ya Bapak Ibu, Kak Freya gitu ya, mereka kan juga ngebayang-bayangin aku nggak mau sekolah kedokteran karena ngebayanginnya ngeliat darah gitu. Misalkan sederhana itu gitu. Tapi kita perlu mengajak anak-anak memberikan pengetahuan, misalkan sekarang banyak sarananya, bisa dari YouTube, bisa dari membaca buku bersama. Jadi ini balik lagi ke materi yang sebelumnya,
bahwa kita perlu bertanya sudut pandang anak, apa yang dia rasakan, lalu bersama-sama mencari jalan keluar dari situ. Ini menurutku tuh sulit sih gitu, karena kadang-kadang sebagai orang tua kita tuh kepengennya kayak ya udah sih nurut. Kenapa? Karena aku orang tua kamu, aku ibu kamu, pasti aku lebih tahu. Menahan rasa seperti itu tuh menurut saya lebih sulit. Jadi dari tabel yang sebelumnya kita udah belajar, Bapak Ibu, mari kita terapkan bersama-sama, lebih menghargai gitu ya, membantu anak untuk menjaga tetap on track gitu, dia belajar mau apa, kalau sudah dituliskan, yuk kita sama-sama yuk tetap berada di tabel ini untuk cita-cita kamu yang ke depannya. Gitu, Bapak Ibu, mohon maaf mungkin nggak semua pertanyaan bisa terjawab, tapi sekarang kita harus beralih ya Kak Freya ke rencana aksi, Bapak Ibu, karena waktunya udah jam 10.18. Kita sekarang mau beralih ke rencana aksi. Kita mau mengajak Bapak Ibu untuk membuat rencana aksi apa sih yang mau dihentikan mulai besok nih, setelah Bapak Ibu hari ini mengikuti sesi belajar berbagi cerita bersama keluarga kita tentang ujian tepat bikin anak semangat. Mulai besok apa yang mau dihentikan dan apa yang Bapak Ibu ingin lanjutkan dan apa yang mau dimulai. Di sini tertulis misalkan di contoh yang mau dihentikan adalah memarahi anak ketika ia menolak belajar, atau misalkan langsung ngomel saat anaknya jelek, nilainya jelek. Nah, yang mau dilanjutkan mengapresiasi hasil belajar anak. Kalau dari tadi chat Bapak Ibu, saya boleh mengutip gitu ya, melanjutkan. Yang mau dilanjutkan adalah mengapresiasi prosesnya. Tadi banyak sekali Bapak Ibu yang menuliskan bahwa yang penting adalah prosesnya, hasil itu adalah bonus gitu ya. Lalu yang mau dimulai memuji dengan spesifik atas keberhasilan anak. Nah, tadi karena banyak sekali yang memuji atau mengkritik tidak spesifik gitu ya. Saya pun dulu nggak tahu bahwa semua ini harus dilakukan dengan spesifik, dengan mendetail supaya pesannya sampai kepada anak. Nah, Bapak Ibu silahkan diketik di kolom chat apa yang mau dicoba di besok tuh, apa yang mau dihentikan, apa yang mau Bapak Ibu lanjutkan, dan apa yang mau dimulai. Boleh Bapak Ibu dituliskan di kolom chat, atau mungkin ada yang mau cerita satu orang, boleh ya Kak Freya langsung gitu, misalkan aku mau rencana aksinya mau langsung nih, mau live gitu, mau buka kamera, buka mic, silahkan. Boleh raise hand. Kak Freya dan Kak Rika, ya. Mungkin sembari kita menunggu beberapa orang tua yang akan chat gitu, kita bisa sekilas untuk melihat satu penampilan dari siswa kami. Kami sudah mempersiapkan, dan mungkin setelah ini bisa sembari sharing mungkin juga dengan mamahnya ada di sini juga gitu kan. Jadi mungkin itu bisa jadi awalan nih dari Mama Banyu untuk bisa ini menjawab dari ketiga tabel ini barangkali gitu, jadi bisa sharing gitu ya. Nah, mungkin kita akan melihat dulu ya Kak ya untuk penampilannya. I want to be anybody else. Yourself, but when it's come to me, I won't wanna be anybody else. I'm no beauty queen, I'm just beautiful me. You've got every right, it's a beautiful life. Come on, who says you're not perfect? Who says you're not perfect? Who says
essential? Who says you're not presidential? Who says you can be in movies? Listen to me, listen to me. Who says you don't pass the test? Who says you can be the best? Who said, would you tell me who said that? Yeah, who says you're not perfect? Who says you're not perfect? Who says you're the only one that's right? Doesn't mean that defense of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says you're not perfect? Who says you're not perfect? Who says you're the only one that's pretty? Trust me, that's the defense of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says? Oke, itu Kak Freya, Kak Rika, penampilan dari salah satu siswa kami. Kebetulan Banyu namanya ya, ada di kelas 4. Dan dia juga hobinya nih juga menyanyi. Banyak sekali ya Bu Wiwin ya hobinya ya. Hampir semua mungkin bisa dia coba gitu ya. Kemarin bercerita apa puisi ya lomba itu ya Bu, malah lupa. Ya, jadi cukup apa ya? Banyak hal yang dia lakukan. Nah, sekarang mungkin kita akan menghadirkan juga mamanya. Di sini ada Mama Banyu, yaitu ada Ibu Fitria, begitu. Selamat pagi, Bu Fitria. Selamat pagi. Terdengar tidak suara saya ya? Terdengar, Bu, jelas. Sangat merdu begitu ya. Salam kenal untuk Kak Freya dan Kak Rika. Saya Mama Banyu dari kelas 4B. Wali kelasnya Pak Paulus Puhun. Selamat pagi. Iya, jadi ini Mama dari Banyu yang tadi. Hadir. Nah, itu ada juga wali kelasnya hadir. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing nih Bu Fitria berkaitan dengan tema yang kita angkat juga gitu ya. Barangkali Bu Fitria juga bisa sharing nih, karena kita melihat dan mengenal Banyu ini cukup ke hal-hal yang lain lah. Dia excited banget untuk mau nyoba. Dan sering juga ketika saya masuk kelas gitu, sharingnya itu seperti mama, papa itu adalah pendukung yang luar biasa buat saya gitu. Tapi bukan berarti dukungan itu semua bentuknya reward yang harus bentuknya materi ya Bu ya. Materi atau mungkin betul. yang terlihat besar dan lain sebagainya. Jadi menyikapinya itu luar biasa. Nah, mungkin gimana sih tipsnya nih Mama Banyu bisa saya kalau sulit situasi yang positif gitu untuk membangun si Banyu punya karakter seperti ini. Coba silakan Mama Banyu. Baik, terima kasih kesempatannya untuk berbagi dalam parenting ini. Sebenarnya saya mungkin sama ya dengan para mami, bahkan banyak mami-mami yang lebih hebat di luar sana. Tapi saya bisa sedikit memberikan apa yang sudah saya lakukan kepada anak saya. Jadi sebenarnya Banyu ini adalah hasil pengamatan saya. Artinya gini, saya mengamati anak saya ini sejak dia masuk sekolah ya, dari TKA, TKB, juga masih dalam pengamatan saya perkembangannya bagaimana. Jadi ketika TKA dan TKB ini seperti sebuah uji coba lah bagi saya ya, karena saya juga orang tua yang harus selalu belajar. Jadi waktu itu saya ingin tahu apa sih kemampuan anak saya gitu kan, apa sih kemampuan dia. Terus saya ikutkan karena belum pandemi ya, saya ikutkan ke berbagai lomba. Ada menggambar, mewarnai, lalu ada juga fashion show. Nah, dari situ saya mengamati ternyata anak saya ini tidak passionnya tidak di fashion show. Jadi dia tidak suka dengan hal-hal yang bersifat dipertontonkan begitu.
padahal dia punya potensi gitu kan, dia punya potensi. Jadi dari sini saya punya merumuskan ya, saya harus mengenal potensi anak saya, lalu saya harus mengenal karakter bawaannya dia, dan saya berkomitmen untuk mengembangkannya dengan cara yang bagaimana. Kalau kemarin, kalau waktu kecil bersama dengan ayahnya, tapi saat ini karena anaknya sudah bisa diajak ngobrol, diajak dari hati ke hati ya, jadi saya ajak berkomitmen bersama dengan anaknya. Seperti itu. Jadi potensinya itu sebenarnya kalau Banyu ini lebih ke hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain, seperti dia menggambar gitu ya, mewarnai, lalu main piano dia mau, tapi kalau ditunjukkan kepada orang lain dia nggak suka. Fashion show waktu itu anak TKA ya, waktu itu saya ayo Kak ikut gitu ya, dia mau karena ya itu tadi, pertama-tamanya saya iming-imingi, nanti saya ajak loh gitu kan, pertama-tamanya saya iming-imingi karena saya ingin tahu apakah dia punya passion di hal itu gitu kan, saya penasaran. Lalu ternyata anak ini sudah punya celoteh sendiri ya, apaan sih mama ini fashion show apa sih, kok hanya seperti kakak diminta untuk jalan di depan terus dilihat orang lain, kayaknya sesuatu yang dia nggak nyaman gitu. Dari situ saya tahu nih potensinya bukan di situ. Jadi saya mengikuti apa yang jadi potensinya dia. Saya tawarkan, kamu mau nggak, saat ini dia les piano gitu, mau nggak les piano? Mau. Terus les apalagi ya yang kira-kira kamu suka apa? Oh dia pengen berenang. Oh ya sudah. Nah, kemarin yang terakhir itu anak saya dimintain tolong sama sekolah ya, diberi kesempatan, maaf bukan minta tolong, diberi kesempatan untuk bercerita, lomba bercerita itu saya juga tawarkan, mau atau tidak Kak? Kalau mau harus ada komitmen, kamu harus mau bertanggung jawab menyelesaikannya sampai akhir. Nah, anaknya sekali lagi karena karakternya dia salah satunya adalah bisa diajak dari hati ke hati, ya. Artinya diajak ngomong. Kayaknya kalau beberapa orang tua yang kenal Banyu atau tetangga-tetangga saya yang kenal Banyu itu, mereka pernah menyampaikan kepada saya Banyu itu adalah anak yang kayaknya lebih dewasa daripada anak-anak di usianya gitu. Jadi kalau diajakin ngomong dari hati ke hati itu biasanya dia bisa gitu. Nah itu, jadi kalau sekarang terkait dengan aksi apa yang harus apa yang harus ditinggalkan dan rencana yang akan datang, aksinya ya karena saya juga pernah mengalami ya, saya mengiming-imingi anak saya, jadi saya mungkin itu yang akan saya tinggalkan. Lalu rencana ke depannya saya lebih banyak untuk membuat komitmen dengan anak dan berbicara dari hati ke hati karena itu lebih mempan bagi saya. Itu saja, Ibu dan Kakak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Mama Banyu. Sangat luar biasa. Ternyata hal itulah yang selama ini digunakan oleh Mama Banyu sehingga Banyu tumbuh seperti saat ini gitu ya. Jadi saya juga punya anak yang masih kecil gitu. Jadi harus banyak bisa mencari mana yang terbaik. Jadi saya, Bu Wiwin gitu ya, Bu Wiwin, kita yang masih punya anak kecil-kecil gini harus banyak belajar ya, Bu Wiwin ya. Betul Bu. Ya, walaupun masih kecil kadang cuma suka nonton aja, wih adik luar biasa bisa ngikutin misalnya, oh bisa menyebutkan ini dan itu gitu. Tapi kalau nggak bisa baru deh, kok nggak bisa sih Dek, tadi kan udah Mama ajarin. Nah itu kadang kan suka keluar ya. Nah itu kadang yang harus kita kontrol gitu kan. Nah ini udah ada sharing langsung dari Mama Banyu. Semoga ini juga menjadi tips bagi mama-mama dan mama muda seperti kami ini. Jadi bisa mulai dari mana nih, gitu kan. Nah, terima kasih sekali lagi ya Mama Banyu untuk sharingnya. Sangat membantu sekali buat kami dan sangat bermanfaat. Nah, selanjutnya ini mungkin ada beberapa chat yang ingin di-up gitu kan ya Kak. Kami persilahkan kembali kepada Kak Freya dan Kak Rika.
Oke, terima kasih Mama Banyu untuk sharingnya. Ini saya izin membacakan beberapa yang tadi sudah menuliskan ya dari Bapak atau Ibu Pedro nih yang mau dihentikan emosinya, yang suka marah atau mungkin nggak sabar ya Pak, langsung bilang nggak mau karena merasa nggak mau nyoba gitu ya. Lalu yang mau dilanjutkan terus belajar memahami anak, kurangnya di mana, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa kita support gitu. Lalu yang mau dimulai adalah mengajak komunikasi dengan anak, lebih banyak mendengarkan apa yang dia sampaikan setiap harinya, belajar lebih banyak sabar. Baik, terima kasih. Lalu jadi siapa lagi nih? Oh nih, yang aksinya dari atas. Coba sebentar. Ini dari Mama Sirila kayaknya tadi ya. Sebentar saya scroll dulu. Ini sudah turun ke atas. Oke, yang di aksi mau berhenti mencari les tambahan terhadap guru yang mengajar di kelas. Oke, untuk menghindari konflik kepentingan di mana anak bisa mendapat nilai bagus karena soal-soal atau tugas. Ya, karena balik lagi ya Bapak Ibu, belajar itu adalah proses jangka panjang, tidak cuma perkara nilai hari ini, tapi tidak apa ya, nggak hanya perkara nilai hari ini nilainya ulangan 100 gitu ya, tapi belajar itu jangka panjang, bagaimana anak memahami materi, memahami proses belajarnya, memahami apa yang dia dapat itu bisa bermanfaat nantinya buat masa depan dia dan buat orang-orang di sekitarnya. Oke. Lalu ini nih Kak Freya menjawab dari pertanyaan dari Bapak Javier, kalau anak selalu malas gimana? Dinasihati sudah tidak mempan. Lalu Kak Freya mencoba membantu menjawab menggunakan cara kritik yang baik dengan menggunakan mode seandainya tadi ya Bapak, untuk menyampaikan harapan dan efek positif di masa depan. Misalkan seandainya kamu rajin menyiapkan diri, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, maka esok hari kamu bisa lebih santai karena tidak ada tugas lagi yang harus dikerjakan. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan, Kak Freya mungkin bisa dibantu menjawab bagaimana menghadapi anak yang ngeyel, nggak mau mendengar tapi cengeng. Ini berhubungan sama emosi bawaan sih ya, Bapak Ibu gitu ya. Anak yang cengeng itu biasanya anak yang melankolis gitu ya, anak yang hatinya halus gitu. Saya punya satu nih di rumah model begini. Jadi kalau ngeyel kita bisa melihat, tadinya saya juga gitu sih, ini anak udah ngeyel tapi cengeng gitu. Lalu saya berusaha menelan lebih lanjut gitu ya, menelaah gitu. Dia ngeyel nih karena apa sih? Berarti karena dia anak yang berprinsip, dia mau mempertahankan apa yang ada di kepalanya dia. Nah, kita menyikapinya bagaimana dengan lebih baik, kita ajak dia untuk ngobrol sih gitu. Kamu ngeyel tuh harus ada dasarnya. Jangan ngeyel karena cuman kepengen. Oke, kasih tahu mama atau papa argumentasi kamu yang masuk akal. Misalkan ngeyel karena apa? Ngeyel pokoknya aku harus main jam segini gitu. Oke, kita bisa membantu dia untuk ini ya, untuk diurai gitu. Kenapa harus jam segitu? Memang kenapa kalau di jam lain? Atau kenapa kamu memilih pilihan itu? Kenapa tidak bisa di jam lain, atau apa yang membuat kamu merasa harus begitu. Jadi si ngeyelnya ini kita ajak untuk anak menguraikan apa, kenapa, kapan, bagaimana menurut kamu gitu. Jadi dari sudut pandang dia kita uraikan ya, kita bantu dia untuk menguraikan. Karena kadang-kadang kalau udah ngeyel tapi tanpa argumen yang jelas, jadi sebenarnya kenapa gitu, kita kan jadi jengkel gitu tanpa alasan gitu. Jadi mari kita ajak anak-anak untuk mengasah, sebenarnya ini kita mengasah anak untuk berpikir kritis ya Bapak Ibu gitu. Jadi ngeyel itu adalah awal mula, modal utama, modal pertamanya anak yang kritis adalah ngeyel. Berarti dia punya pendirian. Nah, bagaimana si ngeyelnya ini tidak menjadi sesuatu yang negatif, tapi menjadi modal gitu ya, menjadi modal anak untuk bisa berpikir kritis lebih lanjut. Disinilah kita sebagai orang tua masuk sebagai sparring partner gitu ya. Kalau orang lagi olahraga tuh punya sparring partner dalam eyel-eyelan. Kita mengajak anak untuk menguraikan, kamu ngeyel kenapa? Sini yuk, ceritain sama mama sama papa. Pertahankan yang menurut kamu, kan kalau dia ngeyel berarti menurut dia itu benar gitu kan, padahal menurut kita belum tentu. Oke, kasih argumentasi yang masuk akal, kita obrolkan bersama-sama. Jadi intinya tetap lebih banyak mendengar, mengkomunikasikan semuanya dengan lebih baik, kita belajar bertumbuh bersama anak-anak dengan lebih baik. Nah, Kak Freya, mungkin ada yang mau ditambahkan atau di kolom chat? Mungkin ada, udah nggak ada sih di kolom chat. Kak Freya, mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau nggak ada, saya hanya mau menambahkan sedikit gitu. Kalau dari keluarga kita
memiliki 3 pokok pembelajaran gitu. Yang pertama kita punya hubungan reflektif. Di hubungan reflektif itu kita banyak berbicara mengenai bagaimana kita dengan pola pengasuhan masa lalu kita. Biasanya itu yang membentuk menjadi orang tua yang seperti apa kita ini, karena kita sudah terbiasa mendapat pola pengasuhan yang dulu diberikan oleh orang tua kita. Bagaimana kita mau menjadi orang tua yang samakah atau yang berbedakah untuk anak kita nanti, dikembalikan di refleksi kita di hubungan reflektif ini gitu. Jadi pada saat kita memiliki permasalahan dengan anak kita, terus di situ kita bingung gimana ya cara ngadepin anaknya ya, gimana ya cara ngadepin anak lebih galak dari mama papanya. Nah, di situ kita bisa berefleksi lagi. Apakah kita mau menerapkan seperti yang dulu orang tua kita berikan kepada kita, bahwa rules yang pertama orang tua selalu benar, anak-anak nggak ada yang boleh ngelawan. Nah, apakah kita mau seperti itu atau kita mau berusaha merubah diri menjadi oke, aku harus bisa mengapresiasi perasaan anak-anakku. Coba kita duduk dan kita obrolin baik-baik. Itu bisa Bapak Ibu dapatkan di hubungan reflektif gitu, kelas hubungan reflektif. Kemudian misalnya kayak tadi ada masalah bagaimana supaya anak saya tuh nggak ke-distract dengan gadget, kenapa supaya anak saya bisa lebih fokus. Nah, itu bisa kita belajar membuat kesepakatan bersama di kelas disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi di situ nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita menerapkan disiplin tapi dengan cara yang positif. Bukan hanya dengan cara dimarah-marahin. Kayaknya kalau dulu dengar kata disiplin tuh kayaknya aduh pasti cuma dimarah-marahin, dibikin strike gini gitu. Harus gini gitu. Nah, ternyata ada cara lain yang bisa kita lakukan seperti membuat kesepakatan. Di satu sisi kita menghargai apa yang anak kita inginkan, kita juga menyampaikan cara yang baik bahwa ada loh kalau kamu mau me time kamu di jam segini, tapi tugas kamu di jam segini dulu ya. Nah, itu bisa kita diskusikan dengan baik. Dan kemudian yang ketiga juga ada kelas belajar efektif gitu, bagaimana supaya anak-anak kita bisa melakukan tugasnya mereka sebagai pelajar yang nantinya akan mereka itu menjadi bekal mereka untuk pada saat nanti mereka terjun ke masyarakat. Itu semua bisa kita dapatkan di kelas belajar efektif. Untuk keluarga kita, Bapak Ibu bisa mendapatkan info-infonya yang terbaru dan materi parenting terkini di YouTube-nya, Twitter-nya, Instagram, Facebook, dan website keluargakita.com. Oke, Kak Freya, aku mau nambahin sedikit untuk Bapak Ibu. Nanti di awal bulan Juli, kita di keluarga kita akan punya festival keluarga kita. Kita nyebutnya FKK. Bapak Ibu bisa mengikuti acara-acaranya menarik. Bisa di-follow di akun Instagram @keluargakita.id. Banyak sekali aktivitas yang bisa Bapak Ibu ikuti bersama putra-putrinya di setiap jenjang usia. Dari mulai TK, PAUD, sampai remaja SMP, SMA, kita akan kelasnya akan dipisah-pisah, dan Bapak Ibu bisa ikut bersama dengan putra-putrinya. Jadi kalau hari ini hanya Bapak Ibu gitu ya yang ikut, nanti di FKK keluarga kita di awal bulan Juli, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti berdua anaknya. Jadi orang tua belajar, anak juga beraktivitas dengan seru, nanti akan ada aktivitas bersama. Silahkan Bapak Ibu boleh mengikuti jadwal lengkapnya, nanti ada di Instagram keluarga kita, ID. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya hari ini. Ya Kak Freya, ya, kita hari ini senang banget diperbolehkan untuk belajar bersama, diperbolehkan untuk sharing-sharing cerita, belajar bareng tentang bagaimana kita menjadikan pujian dan kritik sebagai penyemangat untuk anak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Wiwin dan Bu Mala. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih ya. Tadi Kak Rika dengan Kak Freya menarik sekali. Saya di sini tadi malah belajar rumus loh. Rumus apa? Rumus untuk memuji dan mengkritik yang baik tadi itu ada. Oh. Saya jadi belajar rumus loh, benar tadi. Ternyata tidak hanya di fisika dan matematika yang ada rumus ya, ternyata dalam parenting juga ada rumusnya ya. Ada rumus bagaimana cara memuji yang baik dan bagaimana cara mengkritik yang baik. Jadi kalau yang bisa saya simpulkan dari semua itu tadi ya, kita harus ada di saat anak kita membutuhkan, dan kapan kita harus tahu kapan mereka membutuhkan pujian kita, kapan kita harus mengkritik, dan tentu saja jangan lupa dengan rumusnya tadi supaya anak-anak kita itu tahu ya. Tadi kan sudah ada rumusnya nih, nah memuji yang baik gimana, nah supaya mereka merasa oh ternyata kita mendapatkan perhatian dari orang tua kita tidak hanya berupa melulu materi, ternyata hanya dengan pujian, dengan mengkritik yang tidak menjatuhkan itu ternyata berguna bagi perkembangan mereka juga. Gitu Bu Mala, mungkin Bu Mala mau menambahkan nih. Ya, mungkin sedikit saya menambahkan, saya menjadi sadar juga ya kalau kita orang tua memang sering salah sih, tapi
tidak ada salahnya juga kita mencoba hal yang jauh lebih baik lagi, dan saya rasa walaupun anak kita masih belum tahu apa arti maaf, terima kasih, tapi hal ini baik untuk disampaikan di dalam momen-momen kita bisa bilang maaf, kita bisa bilang terima kasih, dan itu akan menjadi kebiasaan, termasuk juga mungkin tolong gitu kan. Dan mungkin kita juga jadi belajar nih, tadi ada beberapa tips, bentuk, dan ternyata itu juga berkaitan atau mempengaruhi disiplinnya seorang anak terhadap belajarnya dan hal-hal yang lainnya. Tentu banyak hal yang positif yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Begitu ya Bu Wiwin ya? Ya, betul, banyak sekali Bu. Kita juga dari pihak SD Yosudarso Karawang sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari tim keluarga kita, dari Yayasan Rangkul Keluarga ini. Kita selalu bisa kolaborasi, dan semoga hari ini tema ini bisa membantu para mama, para papa, ayah bunda gitu ya, Bapak Ibu semuanya, untuk menyikapi apabila hal-hal yang tadi itu muncul, begitu ya Bu Wiwin ya? Ya, betul. Gitu. Apakah masih ada pertanyaan dari para mama dan papa sebelum meninggalkan Zoom kita pada pagi hari ini, supaya nggak nyesel nih, aku mau tanya tapi saya malu gitu kan? Oke, kalau memang sudah tidak ada, kita akan akhiri, kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Servas. Kepada Bapak Servas kami persilahkan. Bu Mala bisa mendengar suara saya? Sangat jelas, Pak. Sangat jelas. Oke. Bapak, Ibu, anak-anak yang terkasih, marilah kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Izinkan saya berdoa secara kata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Walaupun Engkau mengumpulkan kami di ruang virtual ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Kami telah menerima informasi pengetahuan yang kami dapatkan pada hari ini, yaitu dengan mengikuti parenting dengan mengusung tema pujian tepat yang bikin anak semangat. Semoga pengetahuan yang kami dapatkan, insight-insight yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang tua, untuk dapat melakukan, dapat menerapkannya di kehidupan kami. Semoga aksi yang telah kami lakukan dan resolusi-resolusi yang akan kami lakukan ke depan membuat kami menjadi lebih semangat lagi, menjadi orang tua yang baik untuk mendidik anak-anak kami menjadi lebih baik, mendidik anak-anak kami sesuai dengan iman yang mereka yakini dan menjadi warga negara yang baik. Doa yang sederhana ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Servas. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Wiwin untuk hari ini juga, Bapak Ibu semua. Terima kasih Kak Rika, Kak Freya, Kak Nadia. Terima kasih dari tim keluarga kita ya Bu. Terima kasih Pak. Ya. Luar biasa. Iya. Sharingnya dari Solo loh Bu Win. Jauh banget, dekat rumah saya itu. Agak ternyata ya. Bapak Ibu, terima kasih diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih sekali lagi untuk sharingnya. Semoga ini bermanfaat sekali untuk para mama dan papa di rumah. Gitu ya. Terima kasih. Banyak sekali diucapkan terima kasih Rika dan teman-teman. Ya. Terima kasih Mama Banyu. Mudah-mudahan nanti ada parenting lagi yang
temanya lebih menarik lagi gitu ya Bu Mala ya. Jelas. Kita kemas ya. Iya, betul. Menarik mungkin gitu tentunya. Di momen ini juga banyak banget orang tua yang pada akhirnya mungkin ada rasa malu kali ya kalau langsung mengungkapkan. Jadi sekarang ada yang via chat nih. Soalnya saya juga gitu Bu Mala. Saya juga pernah mempraktekkan seperti cara yang lama tadi. Ternyata mungkin saat ini berguna ya, tapi mungkin tidak dari dalam sih ya, karena kan kita kasih reward berupa materi. Terima kasih Bu Pak. Iya, sama-sama. Iya. Kadang juga ini ya Bu Win ya. Kita kalau berkaitan tentang kesepakatan tadi tuh, ada yang mungkin beberapa yang menyimpulkan bahwa kenapa harus dibuat kesepakatan gitu ya? Iya. Atau mungkin kenapa harus ditulis gitu ya? Kayaknya kok zaman sekarang kok ditulis gitu. Tapi pada kenyataannya memang kita harus coba gitu nggak sih? Iya, betul. Mungkin kadang-kadang lupa kalau nggak ditulis. Pernah merasakan hal yang sama. Kita mungkin belum sampai tahap situ ya Bu ya. Belum Pada sampai tahap situ. Belajar nih dari sini. Oke, nanti kalau ada sesuatu hal yang mengharuskan kita membuat kesepakatan harus ditulis. Mungkin ada yang sampai harus ditempel. Ada mungkin biar nggak rusak di laminating gitu. Bisa jadi Bu Mala, bisa jadi. Iya, karena ya itu hal yang sederhana aja. Kadang mau menanyakan atau mau ada solusinya, tapi kadang kita masa iya sih harus ditulis gitu kan. Soalnya anak-anak sekarang tuh lebih kritis Bu Mala daripada mungkin zaman kita dulu. Jadi anak-anak tuh mungkin situasi sudah berbeda ya. Situasi kondisi sekarang itu dengan waktu kita kecil kan berbeda. Jadi kalau saya merasa sekarang tuh anak-anak tuh lebih kritis gitu. Nah, mungkin menghadapi itu ya. Ngeyel yang awalnya ngeyel karena menjadi modal awal gitu ya. Iya, karena mereka kan pengetahuannya sekarang kan tidak terbatas hanya. Kalau kayak kita dulu kan ya tahu sendiri lah. Kalau sekarang kan mereka info itu bisa dapat dari mana saja gitu. Dulu kita harus ke perpus ya. Harus ke perpus. Pelajaran bahasa Indonesia itu kalau misalnya ada opini-opini kita harus beli koran gitu kan. Zaman dulu kita tidak terbiasa mengungkapkan pendapat, Bu. Iya, kalau sekarang kalau waktu saya kecil tuh saya merasakan sendiri bahwa ada semacam stigma kalau sama orang tua tuh harus ya gitu. Cuma sekarang kan berbeda ya. Seperti tadi mamanya Banyu kan sudah mulai sharing dengan anaknya meskipun baru 10 tahun ya Mama Banyu ya tadi ya, baru 10 tahun tapi sudah bisa, berarti kan sudah mulai mendengarkan pendapat anaknya. Kalau zaman kita dulu kan orang tuanya bilang nggak boleh, ya udah kita tidak berani mengatakan oh tidak gitu kan, nggak berani ya waktu kita kecil gitu. Kalau sekarang kan sudah berbeda situasinya. Kalau jadi sekarang diibaratkan seperti itu kayaknya akan banyak yang ya mungkin protes, mungkin memberontak. Ya mungkin itu yang mungkin disebut kalau dikasih tahu tadi tuh ada yang dikasih tahu tapi nggak dengerin tadi tuh ya, yang kok anak saya dinasehatin tapi nggak tidak mendengarkan ya. Mungkin karena kita menempatkan kita pada situasi kita zaman dulu kali. Iya. Tidak pada situasi yang sekarang mungkin loh ya. Ini mungkin betul sekali. Jadi kita hari ini banyak belajar ya Bu Win ya. Bener. Saya sendiri yang banyak belajar nih. Ini putranya Bu Wiwin bentar lagi kan juga sekolah ya. Ya nanti sekarang sudah mulai bisa mama aku nggak suka, mama aku suka gitu ya. Ya sudah mulai kalau kita minta sesuatu sudah mulai bisa aku nggak mau gitu. Sudah mulai mengatakan nggak gitu. Memang jadi perhatian dan kepedulian ya buat kita para orang tua juga. Kadang merasa bahwa anaknya ini kok nggak bisa begini, kok nggak bisa begitu, susah ini dan itu. Ya memang kita harus mungkin tadi ada bondingnya gitu ya Bu ya, harus banyak sharing. Ada bonding dan tadi benar juga kata Mama Banyu, ada masing-masing anak punya passion sendiri. Jadi kalau anak nggak bisa ini ya mungkin passionnya di tempat lain gitu. Terus dipahami ya Bu ya. Kadang kan kita terlalu memaksakan ya, secara akademis harus bagus, secara akademis, tapi kan ternyata kan setiap anak punya keunikannya sendiri, jadi nggak bisa dipaksain gitu ya. Sekarang itu merdeka belajar gitu ya. Betul ini. Untuk memilih, menentukan, bahkan kita menjadi fasilitator yang bisa ngasih lingkup untuk mereka bisa mengasah kemampuan mereka gitu ya. Iya, jadi didukung sama Pak Menteri ini. Ya, ini didukung apalagi. Jadi kita makin semangat ya. Iyalah, pastilah. Memang
nomor satu adalah akademik yang ditonjolkan gitu ya. Ya, Nah, ya. sekarang ini Waktu kita kecil kan gitu, nilainya tidak bagus, waduh. saya masih punya pengalaman Bu, kalau nilainya jelek itu adalah hal yang buruk gitu kan. Itu pasti ada drama nanti. Iya, dibilang begitu, tapi saya ngerasa kalau memang mungkin secara akademik saya tidak menonjol, berarti saya harus mencari apa yang saya bisa gitu kan. Iya. Termasuk memilih sekolah SMA, mungkin kuliah jurusannya itu ya, tapi ya itu tadi dasari ada tanggung jawab. Iya, betul. Saya akuin ya. Kayaknya kita kok kayak ngobrol sendiri. Tapi emang seru ya kalau kita seru. tentang perkembangan anak gitu. Apalagi yang memang sangat paham akan hal tersebut dan menganggap bahwa itu memang suatu hal yang penting. Ya. Jadi jangan sering mengeluh bahwa anaknya kok nggak bisa ini, nggak bisa itu dan lain-lain. Ya. Kalau kita sendiri belum mau, belum minat, belum ada kemauan untuk memahami si buah hati kita ini. Gitu. Cuman kalau lagi sisi manusiawinya datang suka begitu Bu. Oh iya. Kalau manusianya datang gitu ya. Kalau sisi manusianya datang itu, waduh, ini kenapa begini? Harus bisa mengendalikan gitu kan ya. Berarti ya memang penting sekali parenting ya, karena kadang-kadang kita kalau sisi manusianya muncul itu yang susah. Iya, ini kok masih ada ya 54 yang di sini masih menanti menunggu masih nagih itu apa ya Bu ya ini? Masih haus kayaknya. Haus informasi. Ya Bapak Ibu yang sekiranya memang sudah ini kan acara kita udah selesai, jadi Bapak Ibu diperkenankan kalau memang ada acara lain gitu ya bisa live dari Zoom ini. Terima kasih untuk kehadirannya sekali lagi. Terima kasih waktunya ya Mama Banyu sudah menyediakan. Tadi juga ada kegiatan ya di atas gitu. Iya, untuk bisa datang. Iya betul. Gitu. Ini kita lagi curhat pribadi Mas. Iya, ini kita berkaitan dengan itu. Malah kadang-kadang kalau lagi manusianya muncul yang tantrum mamanya, bukan anak ya. Nah, itu tuh. Tantrum ya tentang yang tantrum mamanya. Izin live ya, Ibu. Ya, terima kasih Mama Banyu ya, sharingnya bermanfaat sekali loh. Ya. Nah, nanti lain kali Bu Mala mungkin ada tema-tema yang lain yang mungkin kita bisa angkat yang mungkin lebih seru daripada hari ini gitu ya, berkaitan dengan pendampingan kita terhadap anak-anak itu. Ini juga banyak chattingan yang positif ya. Ucapan terima kasih dan Mama Papa di sini juga jadi mau sharing. Tadi saya lihat juga ada yang maksudnya papa aja nih gitu. Papa aja segitu excitednya untuk mengikuti ya hatinya nih tentang anaknya gimana gitu kan, sampai bener dari awal sampai akhir. Terus saya tadi lihat juga beliau senyum-senyum juga, kayaknya happy banget gitu. Tapi memang benar kata si Kak Rika tadi ya, salah nggak apa-apa sih kita mungkin kita pernah salah, tapi kan kita nggak boleh diperbaiki lagi. Apa sih tadi yang rumus cinta tadi yang keberapa ya? Intinya tidak takut salah gitu ya, yang tidak takut salah ya. Coba untuk yang lebih baik dan berkenan untuk minta maaf. Kadang kita sebagai orang tua juga kan suka lupa gengsi kadang gengsi ya, mau minta maaf karena merasa superior, saya yang orang tua kamu yang anak gitu, kadang kan merasa gitu ya. Tapi kalau Bibin gimana, sering membiasakan nggak sih, membiasakan diri untuk oke, kakak maaf, adik ya gitu ya nggak sih? Jadi mencoba belajar Bu, selalu belajar. Kalau salah ya maaf ya, lupa kemarin gitu ya, saya juga maaf baru bisa hari ini gitu. 3 kata itu sekarang kayaknya itu jadi penting ya Bu, karena jadi kayak modal penanaman karakter juga sih buat anak kita gitu. Terlepas dari yang pertama, maksudnya secara akademik memang nilai penting gitu ya, nilai angka, tapi secara nilai untuk norma nilai yang tidak kelihatan itu Bu yang lebih penting ya, nilai tanggung jawab. Saya merasakan loh Bu maksudnya di angkatan ya, nggak angkatan sekarang aja, tapi dari tahun ke tahun gitu semakin anak-anak itu hangat gitu. Ya betul. Punya karakter yang luar biasa di sekolah kita. Jadi ya karena memang kalau kita kan ada dari dulu memang ada ya apalagi sekarang ya didukung dari pemerintah juga kurikulumnya mengarahnya ke sana ya, tidak lagi mengarah ke akademis saja kan, mulai dari beberapa tahun yang lalu kan sudah tidak ada perankingan, itu kan sudah mulai
sudah mulai apa ya? Belajar itu bukan yang ada di rapot aja gitu loh, tulisan angka yang ada di rapot aja, tapi lebih pada tadi itu ya, semacam gini, pembentukan nilai yang nggak kelihatan yang sebenarnya kita harus pelajari gitu. Iya, karena pada nantinya kalau menurut saya tuh, misalnya kita punya nilai yang memang semua bagus ya secara angka. Dan akan lebih mudah kita bawa kemana aja apabila nilai yang nggak kelihatan itu tadi kita punya semua. Iya, betul. Nanti kan kalau kita berhubungan langsung dengan dunia kerja, berhubungan langsung dengan masyarakat, kan kita nggak ditanya kemarin bahasa Indonesianya nilai berapa. Karena ya jadi penilaian tuh kan iya, bisa bekerja sama, sikapnya bagaimana kan gitu ya Bu Mala ya. Ya enggak, terus bahasa etos kerjanya baik enggak gitu ya. Ya matematika kamu 100 enggak kan kayaknya. Iya, enggak mungkin kan. Emang kemarin nilai fisikanya berapa kan enggak ditanya gitu. Itu sudah bukan jadi jangkauan lagi ya gitu karena sudah ya lebih ke itu tadi basic dari pribadinya. Iya, seru ya ternyata. Seru ternyata. Bu, yes. Udah siap ya? Oh, udah Kak. Selesai dari tadi ini Bu Mala. Yasman kemana? Ini banyak yang belum banyak yang